webinar Next Step pada sore kali ini. Webinar kali ini adalah seri kedua dari seri webinar Next Step, yaitu sebuah acara yang akan membahas kehidupan berikutnya ya, dari langkah selanjutnya dari mahasiswa arsitektur yang telah lulus. Jadi di webinar ini kita akan sharing-sharing tentang langkah-langkah yang bisa diambil. Nanti mahasiswa itu akan jadi praktisi ataupun akademisi ataupun eksplorasi karir yang lain. Jadi pertama kenalkan, nama saya Muhammad Audi Khairan yang akan memandu pada acara sore hari ini. Pada sore hari ini kita akan membahas khususnya tentang lanjutan dari yang kemarin ya. Kalau kemarin kan kita membahas tentang kuliah di luar negeri oleh Bu Adiba juga. Pada yang sore hari ini kita akan membahas tentang applying scholarship abroad. Jadi bagaimana kita akan mendapatkan, kita mau mengambil scholarship ya untuk kuliah ke luar negeri. Jadi sebelum kita mulai masuk ke sesi utama acara, saya akan jelaskan dulu proses diskusinya. Jadi untuk sesi utama nanti akan dimulai ketika Bu Adiba Nurul Yunisa itu nanti akan presentasi. Kemudian setelah itu ada sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab ini mohon teman-teman bisa meninggalkan pertanyaan di kolom chat atau juga bisa menggunakan fitur raise hand ya, untuk kemudian bisa didiskusikan secara bersama-sama lewat on voice seperti itu. Jadi sekarang saya akan membacakan terlebih dahulu secara singkat kurikulum vitae dari pembicara kita sore hari ini. Bu Adiba Nurul Yunisa ini atau akrab disapa Bu Adiba merupakan seorang lulusan jurusan arsitektur Institut Teknologi 10 November Surabaya yang kemudian mengambil sandwich program dengan jurusan urban design di Section University of Applied Science di Belanda. Kemudian beliau melanjutkan master degree-nya yang ditempuh di UCL London dengan program spatial design. Beliau juga punya pengalaman kerja di PT Yogyakarta, MFA Studio, dan PT 7 Pilar Dewata. Sekarang beliau menjadi Chief Editor Junior Border dan Asisten Profesor di jurusan Arsitektur UPN Veteran Jawa Timur. Beliau juga punya cukup banyak publikasi ilmiah yang membahas tentang urban design, terutama yang ada di wilayah Karanganyar ya, Sidoarjo pada tahun 2019. Beliau juga memenangkan beberapa penghargaan, diantaranya adalah Best Speaker di International Seminar of Research Month 2019 di UPN Veteran Jatim, dan Best Lecturer di Architecture kategori Asia Young Designer Award 2020 dari Nippon Paint. Jadi ini sekilas perkenalan ya tentang Bu Adiba. Baik, untuk berikutnya kita akan memasuki sesi utama pada acara hari ini. Saya persilakan Bu Adiba untuk tampil ke dalam screen dan memulai presentasinya. Bagaimana Bu Adiba, apa sudah siap? Insya Allah siap. Suara saya jelas ya? Jelas Bu. Bismillah. Oke. Oh ya, saya mohon izin minta jadi co-host juga. Aku tadi ya, co-host, terus saya mau ngintip demografinya sebentar. Oke. Ini sekarang saya mohon izin share screen ya. Ini dia. Oke, sudah cukup jelas? Jelas Bu. Wis muncul, salah pertanyaan. Nanti kalau misalkan ada yang ada network yang tersendat atau yang lain gitu, suara kecil atau gimana, sampaikan aja ya. Nanti siap. Saya usahakan memperbaiki. Terus waktunya berapa menit? Ini waktunya kita mulai presentasi sampai 40 Bu. Oke. 1 jam. Oke. Semoga cukup ya. Siap, insya Allah. Saya usahakan sebaik mungkin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya semua pada sore hari ini. Jadi seperti yang disampaikan tadi Mas Choi, saya mau menyampaikan tentang applying for study abroad. Jadi ceritanya ini seri lanjutan dari yang sebelumnya, yang dimana yang kemarin itu lebih kepada meracuni motivational ini aja ya, presentation. Kali ini
lebih teknis. Jadi setelah kemarin kita berbicara how I got here, bagaimana saya bisa sampai di situ, jadi latar belakang ceritanya, baru sekarang kita berbicara gimana cara apply-nya. Gitu. Karena itu nggak bisa digabung karena untuk hari ini saya kayaknya harus melewatkan beberapa materi karena setelah saya tata, wah banyak juga ya jadinya, aduh mudah-mudahan nutut nanti. Tapi ya nanti kalau misalkan nggak nutut nggak apa-apa, karena kan bisa kontak saya langsung. Nah, Oh iya Bu, yes, Bentar, Bu. apa? Itu share screen-nya kepotong jadi kotak gitu. Oh, Nah wait. ini baru balik lagi. Oke, now I know. Soalnya ini tadi taruh belakang gitu. Jadi ya yos lah. Oke. Nah, next aja. Jadi Oke, ini Pak. udah, Bu. Oke, nanti kalau ngeblur gimana bilang ya, soalnya ini pakai Canva. Coba gitu deh. Oke. Ya, jadi selain diperankan sama Mas Choi tadi, saya ini dosen UPN Veteran Jawa Timur. Mungkin bagi yang baru bergabung kali ini saya sebenarnya acara ini itu tadinya saya mau menyampaikannya cuma ke teman-teman yang lagi tugas akhir atau yang sudah lulus alumni UPN gitu terkait ini gitu. Cuman kita pikir ya kenapa nggak coba disebar aja, siapa tahu ada yang berminat, ada yang butuh juga gitu. Jadi here we are, dan saya mohon maaf kalau saya menyampaikannya semi formal, semi santai, sangat santai gitu. Karena emang maunya ya bahasanya konteksnya sharing dosen ke mahasiswa gitu. Atau mungkin ada yang kolega, jadi bahasanya santai gitulah ya. Dan mohon maaf, ini saya sharing ini specifically untuk luar negeri ya, jadi bukan dalam negeri. Jadi kalau ada pembahasan tentang persyaratan, saya cuma bahas yang luar negeri aja, dalam negeri nggak saya bahas gitu. Karena memang goal saya ada meracuni Anda untuk ke luar negeri, jadi saya nggak mau ngeracuni Anda ke dalam negeri. Maaf kalau ada yang main ke dalam negeri, maaf, saya cuma mau ngeracuni yang ke luar negeri aja. Oke, kita lanjut. Jadi I'm here to assist you. Saya akan menjelaskan sedikit banyak dari awal. Kalau mau kuliah luar negeri itu apply kemana sih gitu, kurang lebih ya. Nah, tapi sebelumnya saya mau lihat dulu. Jadi mohon answer the following poll ya. Saya tungguin kurang lebih 1 menit. Kira-kira apa yang sudah Anda persiapkan untuk studi di luar negeri? Bagi yang mau studi di luar negeri atau tidak juga nggak apa-apa, diisi aja. Sudah sampai mana gitu kurang lebih. Mungkin ada yang sudah tes bahasa Inggris dan memilih universitas, sudah ada yang salah satu, nggak apa-apa, diisi aja sampai sejauh mana. Nanti kita diskusikan. Lanjut. Jadi yang belum sama sekali, ada yang sudah semua di atas, hebat. Kita senasib. Tapi perjalanan masih panjang. Applying is perjalanan belum selesai sampai selesai sampai di negara sana. Ini sudah 40, masih nambah lagi nggak ya? Ini udah cukup lah ya. Saya akhiri aja, insya Allah representatif. Saya share hasilnya, sudah muncul ya. Ini jadi ada yang sudah tes bahasa Inggris, ada yang mungkin ini jatuhnya memilih universitas ya. Ada yang sudah tiga-tiganya sudah tes bahasa Inggris, sudah universitas, mungkin sudah apply scholarship juga. Ada yang cuman banyakan yang belum sama sekali. Nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan setelah ini Anda mulai melangkah karena PDP Agustus ini buka. Ada yang mungkin tergabung jadi satu, yang 2 bawah ini kayaknya nggak nutut, tapi nanti kita bahas. Semoga kalau nutut, choosing the university ini maunya saya coba kayak run through, buka websitenya, terus mana yang diklik gitu, how I did it. Cuman nggak tahu nutut apa enggak. Kalau enggak nanti benar-benar ada yang nanya, nanti bisa saya kasih tahu, saya tunjukin. Terus tentang scholarship interview ini suatu kisah yang panjang banget dan biasanya itu jadi momok
Kalau di era saya dulu soalnya tes LPDP itu cuman administrasi wawancara gitu. Jadi itu kayak momok banget. Tapi kalau sekarang ada tes computerized-nya dulu sebelum interview, tapi tetap interview itu sesuatu yang unik sih menurut saya experience-nya. Mungkin bisa saya share kalau nutut waktunya. Nah, ini perjalanan studi saya beasiswanya yang belum sempat lihat sama sekali. Jadi dulu waktu tahun 2010 waktu saya S1 tiba-tiba ada double degree itu fundingnya separuh-separuh. Terus alhamdulillah keluarga saya waktu itu dapat punya rezeki untuk membiayai separuh biayanya sehingga saya berangkat ke sana. Terus lulus tahun 2011, terus officially lulus dari ITS tahun 2012, terus kerja apa sana sini belum keterima scholarship-nya sampai akhirnya tahun 2014 dapat beasiswa LPDP, terus 2015 berangkat studi S2 ke Inggris, 2016 lulus, terus bismillah mudah-mudahan setelah ini saya segera dapat yang S3 ya. Nah, typo sih San, ya Allah maaf ya. Jadi ini applying for Broad University, pada dasarnya untuk apply itu ada 2 jalur ya. Ada 2 application yang harus Anda lakukan. Daftar beasiswanya dan daftar universitasnya. Kadang jadi satu, daftar universitasnya udah include beasiswanya atau daftar beasiswanya aja yang udah include universitas. Ada yang kayak gitu. Nah, tapi pada dasarnya 2 seperti ini dan literally kamu daftarnya tuh nggak kayak mungkin buat teman-teman yang S1 ya, yang dulu ke sekolah-sekolah negeri daftarnya kan SBMPTN atau SNMPTN gitu ya. Yang dimana itu di apa namanya application-nya itu difasilitasi oleh institusi. Baik itu misalnya kalau SNMPTN kayaknya lewat sekolah kan ya, kalau nggak salah ya. Tapi kalau yang SBMPTN kan lewat kayak ya program seleksi bersama lah kayak gitu. Nah, kalau misalkan ini itu kamu literally buka website, klik daftar, udah terus tunggu hasil. Jadi full online. Kemudian follow up-nya itu ada tesnya, ada yang enggak. Kemudian kalau saya dulu S2 enggak. Terus keterima, ya udah berangkat gitu aja. Gitu. Ada yang kayak teman saya tuh dia kebetulan anak media advertisement, berangkat dari bidang perbankan, dia ngambil media, bukan media advertisement, kalau kurang lebih gitulah, saya lupa persisnya. Dan dia disuruh bikin video kayak bercerita tentang dirinya sendiri, apa yang sudah dilakukan, bla bla. Ada yang interview gitu, ada yang untuk universitasnya. Nevertheless, kedua jalur ini, beasiswa dan universitas kurang lebih persyaratannya sama. 1, bahasa Inggris, 2, ijazah atau transkrip, kemudian ada surat rekomendasi, ada motivation letter, dan berkas penilaiannya. Mudah-mudahan nanti saya ada waktu untuk jelaskan surat rekomendasi sama motivation letter ya. Nah, nanti insya Allah ada ke belakang. Dan berkas penilaiannya. Ini kadang ada yang pakai, ada yang nggak. Kalau beasiswa itu biasanya kalau beasiswa Indonesia nih ya, ada KTP, kemudian ada surat LPDP banyak banget deh pokoknya. Tapi sifatnya itu yang nggak mengeluarkan biaya kalau yang ini gitu. Ada berkas tambahan. Nah, kalau universitas juga sama sih, sifatnya kayak ada paling motivation letter kurang lebih sama, berkas pendukung, portofolio mungkin kalau yang ke desain, kemudian tapi rata-rata biasanya itu cuman aja sih, kalau kampusnya cuman bahasa Inggris sampai motivation letter. Berkas pendukung itu jurusan-jurusan khusus. Terus kalau udah keterima dua-duanya atau salah satu, nggak bisa salah satu sih. Kalau beasiswa, kalau daftar beasiswa otomatis harus daftar universitasnya. Atau kalau universitas tuh kamu memutuskan bayar sendiri ya, monggo. Kalau udah keterima tinggal berangkat. Nah, ini sedikit gambaran tentang requirement masuk UCL ya. Halamannya panjang, cuman kurang lebih seperti ini. Ini jurusan saya dulu. IPK-nya harus berapa? Nih kamu lihat. Cuman 3. Nggak susah kan? Makanya saya tuh selalu bilang ke mahasiswa saya, terserah IPK kamu berapa. Pokoknya kamu nggak boleh di bawah 3 gitu.
Karena dengan IPK 3 kamu udah bisa kemana-mana gitu loh. Kamu nggak perlu IPK 3,5, 3,9, 3 aja cukup udah mengantarkan kamu kemana-mana. Dan waktu saya apply ini IPK saya cuma 3,15 gitu. Nah, terus perlu diperhatikan di sini English language requirement kalau di UCL itu dikategorikan dalam beberapa golongan ya. Kalau yang ini dia mintanya standard. Nah, nanti kita lihat standard itu maksudnya gimana sih? Anyway, ini bahasanya minimum lower second class bachelor degree bla bla bla. Ini kayak IPK sama karena model penilaian kan beda ya. Kalau misalkan GPA ini khas Amerika dan Indonesia. Kalau di Inggris tuh beda. Mereka biasanya ada pass, merit, sama distinction. Nah, ini yang membedakan lah apa istilahnya, konteksnya. Cuman setelah di equivalency nanti nih select your country Indonesia terus munculnya thread paling nggak tuh ini gitu maksudnya dia. Ini kalau pas jurusan lain, nah beda jurusan beda persyaratan. Ini beda ceritanya urban design and city planning, syaratnya lebih tinggi. Dia mintanya IPK-nya 3,3, terus English language levelnya is good. Jadi tiap jurusan memang mintanya beda. Jadi Anda harus perhatikan di website-nya masing-masing. Dan semua tertera di website, nggak usah khawatir. Nggak usah, aduh aku nggak ngerti, harus cari orang dalam, nggak ada kayak gitu-gitu di sana, nggak ada, udah apply. Semua apa yang tercantum di website itu yang menjadi dasar seleksi semua orang di dunia ini ketika mau misalnya apply ke sini gitu. English test. Nah, oke, balik sedikit. Sorry. Loh. Kayaknya ada yang kurang. Sebentar. Mana tadi? Sebentar, aku mau ngecek dulu. Oh, ada. Oke, nanti. Nanti kita jelaskan di slide selanjutnya ternyata. Oke, kita lanjut. Jadi kalau kita lihat di sini mungkin saya mau balik ke slide ini dulu. Masih muncul kan ya slide-nya? Masih, Bu. Kalau aku buka ini masih muncul? Masih kelihatan. Oh ya wes, oke. Ini soalnya buka presentasinya. Nah, jadi kalau kita kembali ke sini, saya taruh bahasa Inggris paling atas ini. Karena ini yang paling harus kita kejar saat ini gitu. Yang dimana harus yang biasanya saat ini belum kita punya berkasnya. Yang lainnya tuh bisa kita ambil secara gratis kan kalau kita udah lulus S1. Ditambah motivation letter ya tinggal dikarang on the spot gitu ya. Tapi kalau yang tes bahasa Inggris itu sesuatu yang harus kita kejar sekarang. Yang biasanya agak sulit. Karena tes bahasa Inggris waktunya cuma 2 tahun. Nah, kita lanjut. English test. Nah, ada beberapa jenis English test. Pertama-tama, saya mungkin mau cerita mungkin berapa, cuma 3 doang aku bilang. Duolingo, TOEFL, ITS, sama IELTS. Ya, mungkin Anda sudah pernah dengar IELTS, TOEFL, sama ini Duolingo yang paling baru, yang biasanya kita cukup familiar ya, karena dia masuk aplikasi. Nah, saya mau cerita dulu dari TOEFL, deng, walaupun saya dari IELTS. Jadi, yang menarik biasanya kalau orang bilang tes bahasa Inggris, hasil TOEFL-mu berapa gitu. Hasil TOEFL-ku ini, tapi tesnya itu di UPN. Nah itu jadi sebenarnya bukan, beda. Itu kayak menjadi odol Pepsodent gitu ya. Apa istilahnya aku lupa. jadi maksudnya itu tes TOEFL itu sebenarnya spesifik yang dikeluarkan oleh ITS. ITS itu AII ya, bukan ITS ya. ITS ini institusi yang memang mengeluarkan tes TOEFL, namanya TOEFL. Cuman tes ini menjadi sangat common gitu di seluruh dunia, jadi segala tes bahasa Inggris itu dinamain tes TOEFL. Padahal kalau nggak dikeluarin ITS itu namanya bukan TOEFL, cuman ya orang nggak aja. Makanya sekarang udah di trademark nih, udah ada R-nya. Kalau dulu semua dikasih nama TOEFL, padahal bukan TOEFL tuh gitu. Nah, yang tes TOEFL yang Anda tes TOEFL di kampus masing-masing gitu, yang Anda lakukan itu yang memiliki model ITP test. Nah, TOEFL tuh ada 2 jenis tes ya, IBT sama ITP. Yang modelnya itu kalau yang sekarang tuh kayak ITP, itu kayak grammar banget kalau istilah saya itu. Jadi tesnya tuh listening sama segala hal yang tertulis di buku itu. Nah, tapi sekarang dia baru-baru ini, nggak baru-baru ini, ya cukup lama sih, 10 tahun ya.
muncul tes baru namanya IBT, Internet Based Test. Yang dimana itu muncul karena si IELTS ini. Jadi awalnya tuh yang ada beredar di dunia ini ada TOEFL ITP, lalu muncullah tes IELTS yang dia menambahkan format tes speaking dan writing yang lebih spesifik lagi. Yang dimana memang setelah saya alami itu relevan banget gitu loh sama kebutuhan akademik. Jadi ya masa orang mau studi cuman tesnya tes tulis, padahal orang juga perlu speaking, orang juga perlu kemampuan writing yang collaborating ideas dalam bentuk tulisan gitu, yang dimana itu tidak di cover oleh tes ITP. Lalu dari situlah TOEFL merasa, oh God, kita bikin pesaingnya, dia bikinlah IBT test ini gitu. Nah, kalau tes ITP ini harganya, tesnya cuma 500.000, dulu $32, kurang lebih ya. Paling saya kira 600. Nah, kalau yang IBT itu 3,4 juta. Kalau yang IELTS 2,9 juta. Mana saya segitu. Tapi memang komponen tesnya berbeda dan menghadirkan native speaker yang memang harus ngajak ngomong kita langsung gitu untuk tes speakingnya. Nah, yang diterima oleh kampus luar adalah IELTS dan TOEFL IBT. Dulu ITP masih diterima, sekarang udah nggak lagi. Zaman dulu waktu saya Belanda, saya pakai ITP, sekarang udah nggak boleh gitu. Sekarang harus pakai TOEFL yang IBT. Tapi yang menarik, sekarang muncul tes baru, namanya Duolingo, yang dimana model tesnya juga ini, ada tesnya reading, writing, speaking. Oh ya, ini yang ini tuh maksud saya yang tes IBT ya, kalau ITP udah nggak gitu. Nah, kalau yang Duolingo muncul, dan formatnya tapi lebih pendek, tapi dia diterima di kampus-kampus lain, di UCL diterima. Duolingo, terus ada apa sih yang di UPN tuh, yang lupa, nanti adalah tulisannya, nanti kita tunjuk. Nah ini tak tunjukkan ya. Nah ini yang diterima di UCL, tuh ada Duolingo kan, lucu banget kan. IELTS, TOEFL IBT, Cambridge, aku nggak pernah sih yang Cambridge ini. Pearson ini loh, Pearson ini sorry, ada Pearson terus ada Trinity College. Sorry, jadi gini, saya mau disclaimer lagi, sorry. Saya bilang TOEFL ITP itu ada yang di kampus dan it's not TOEFL, ya. Tapi TOEFL itu dia buka cabang tempat cabang tempat tes, yang dimana ada beberapa itu ada juga yang di ITS, ada yang untuk TOEFL ITP-nya ya, ada yang di ITS, ada yang di UNESA, ada yang di UNER gitu. Untuk di IELTS ini saya tahu ada di IDP, ada di dulu tuh di IELTS, tapi saya kayak ya tutup. Tapi ada beberapa di Malang, ada di Jakarta gitu. Nah, Duolingo online, lucu banget. Nah, kalau Pearson ini kalau nggak salah kemarin itu, kalau di UPN itu dia ITP enggak, IELTS obviously enggak, tapi Pearson iya, kalau nggak salah bisa tes di UPN. Jadi ada pilihannya, tes yang diselenggarakan, yang dibikin oleh institusi UPN atau tes yang dibikin oleh Pearson, tapi kamu nunut tes di situ, gitu konteksnya. Nah ini sekarang saya mau nunjukin persyaratan di dalamnya. Nah yang tadi saya bilang standar beda-beda itu ya. Jadi kalau untuk kalau di UCL itu tiap jurusan tuh beda-beda mintanya. Ada yang standard, good, advanced, sama IOE special level. Nah untuk IELTS yang standard itu maksudnya overall grade-nya 6,5 tapi nggak boleh ada yang di bawah 6. Jadi kan ada 4 komponen tadi ya, speaking, bla bla bla, itu nggak boleh ada yang di bawah 6. Kalau good itu mintanya 7, advance 7,5, IOE itu tergantung. Nah kalau kita mengacu ke sini, nah jadi kebayang ya, yang ini tadi dia minta good, kalau yang space syntax ini dia minta good aja, berarti 6,5 kamu udah bisa. Ya, 6,5. Kalau yang ini harus 7 minimal, gitu ya. Kembali lagi ke yang tadi. Nah, begitu juga dengan ini, TOEFL IBT-nya minta skornya begini. Terus ada spesifik, ada yang spesifik juga. 24 untuk reading and writing, 20 untuk speaking and listening. Ada tuh yang pokoknya overall 7 tapi nggak writing-nya nggak boleh 6, writing-nya minimal juga 7 gitu, ada yang kayak gitu. Itu tergantung biasanya jurusan-jurusan sosial.
Terus Pearson Test of English di UPN bisa kalau nggak salah. Waktu itu soalnya orang Pearsonnya datang ke UPN, saya ingat. Tapi terus nggak tahu akhirnya sekarang masih berjalan atau enggak. Duolingo bisa hebatnya diterima. Overall score-nya tapi dia minta 115. Minimum score-nya ini ya, tertera di sini good level. Overall-nya 125, terus ada yang comprehension minimal 115, 120 dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi PR-nya sebenarnya memang memenuhi persyaratan ini. Sayangnya LPDP itu hanya menerima IELTS sama TOEFL aja gitu. Sayang banget. Tergantung jalurnya. Nah, ini yang perlu saya jelaskan ke Anda. Jadi ada jalur yang menerima Duolingo, ada jalur yang tidak menerima, hanya menerima IELTS dan TOEFL IBT. Nah, LPDP scholarship. Jadi sebenarnya untuk ke luar negeri scholarship itu banyak banget ya. Tapi saya cuma bisa cerita LPDP karena saya kebetulan awardee-nya. Saya udah coba apply ke yang lain-lain tapi ditolak. Jadi saya cuma bisa cerita tapi nggak bisa cerita detail gitu ya. Paling nggak saya bisa cerita detail tentang ini. Apalagi Agustus ini dia buka. Yuk daftar. Nah ini reminder buat Anda ya. This is your daily scholarship mantra ya. Perlu diingat. Kenapa kok kita harus apply beasiswa? Padahal ya saya mau S2 nggak apa-apa lah, saya bayar sendiri. Dude, kalau bisa gratis, kenapa harus bayar? Itu beasiswa sekarang tuh banyak gitu loh. Dan mohon maaf kasarnya tuh gini. Kamu pasti keterima beasiswa. I can assure you that gitu. Tinggal whether you try until you get it or not gitu, or you stop at one point. Karena intinya scholarship itu apply scholarship itu seperti proses memperbaiki diri, perbaiki apa yang kurang, apa yang harus saya improve gitu. Karena scholarship itu terutama LPDP ya, dia itu nggak ada bahasanya ini, mereka tuh nggak ada kuotanya. Jadi bukan memenuhi kuota. Dan itu konsisten mereka sampaikan, si LPDP sampaikan, sampai kemarin itu mereka bilang, kita nggak pernah ada kuota. Selama kamu memenuhi, kita masuk. Atau sebenarnya ada kuota, tapi nggak pernah memenuhi sampai sekarang. Gitu. Masalah dulu bilangnya 5.000 per tahun mereka mau berangkatkan, tapi until now nggak pernah memenuhi sampai 5.000. Jadi bukan memenuhi kuota. Dan kita nggak berkompetisi sama tetangga kita, nggak. Kita berkompetisi dengan diri kita sendiri. Jadi ya perbaiki diri, terus cari beasiswa sampai dapat. Nah ini yang perlu saya ingatkan nih. Nih gila nih, 1 Agustus. Berapa hari lagi? Ya Allah, 3 hari lagi. Tapi Anda masih ada 1 bulan untuk persiapan, ditutup 8 September. Terus itu seleksi administrasi. Nah seleksi administrasi ini cuma seleksi berkas ya. Jadi yang penting Anda memenuhi berkas ini pasti lolos. Karena ini tuh kayak seleksi sistem gitu loh. Kalau kamu diminta 3, masukin 2,85 ya jelas nggak bisa gitu. Nah, otomatis tergeser. Tapi pasti kalau kamu memenuhi semua yang dia minta, pasti lolos yang seleksi administrasi. Terus, ini yang kemarin saya tumbang di sini. Seleksi substansi akademik. Ini mana tesnya tuh kayak GMAT. Dan itu saya nggak siap mental sih untuk dapat tes itu. Dan insya Allah saya mau mencoba memperbaiki, saya coba lagi untuk yang Agustus ini. Makanya yuk kita coba yuk. Terus seleksi akademik, lalu seleksi wawancara. Nah, saya bisa cerita seleksi wawancara berdasarkan pengalaman saya tahun 2015. Jadi mudah-mudahan nanti ada waktu untuk cerita tentang ini. Baru pengumuman hasil, udah deh langsung berangkat. Gitu ya. Tapi kalau dulu cuman administrasi terus wawancara gitu. Jadi di wawancara ini do or die banget ya. Oh ada juga focus group discussion gitu, tapi intinya nggak ada seleksi computerized gitu. Nah, ini ada beberapa beasiswa yang kalau kamu buka beasiswa lpdp.kemenkeu.go.id ada banyak. Yang full on jalurnya LPDP itu adalah yang ini aja, beasiswa S2, S3, LPDP, selebihnya ini punya Kemendikbud. Ya, cuman pada dasarnya ini semua dinaungi dengan istilah beasiswa pendidikan Indonesia. Jadi, cabut ya. Ya, nggak muat karena ini. Oh iya, oke. Thank you. Oke, lanjut.
Nah, jadi kita akan full on bahas ini aja. Sebenarnya kalau untuk dosen itu ada yang ini, ada yang beasiswa ini, join beasiswa dan beasiswa join degree. Nah, yang ini. Kalau yang kemarin barusan buka. Tapi saya membahas yang ini aja ya. Nah, iya, saya mau bahas ini aja. Nah, jadi ini literally saya capture ya dari websitenya agar Anda nanti bisa relate ketika buka. Oh, ini yang kakak itu omongkan tadi. Jadi beasiswa PDP itu ada pada dasarnya 3 segmen ya, afirmasi, targeted, sama umum. Nah, kalau afirmasi itu isinya ini, beasiswa berkebutuhan khusus difabel, afirmasi, prasejahtera. Dan ketiga ini kenapa dipisah? Karena persyaratannya berbeda, yang didapatkan tuh berbeda gitu loh. Yang paling general tuh yang umum, terus afirmasi dan target itu mereka dapat privilege dengan syarat yang relatif lebih rendah. Nanti tak tunjukin. Kemudian untuk targeted ada PNS, TNI, Polri, dan beasiswa kewirausahaan. Kemudian ada beasiswa umum, reguler, perguruan tinggi utama dunia, dan ada co-founding. Nah, tapi mohon maaf, saya mau jelaskan cuman yang 4 ini aja. Umum, reguler, perguruan tinggi utama dunia, dan afirmasi yang di mana daerah afirmasi, dan beasiswa prasejahtera. Karena nggak notot kalau jelasin semuanya. Karena fokus saya di sini mau menjelaskan, terutama teman-teman yang dapat bidik misi ya, you have to apply karena privilege-nya luar biasa. Tunjukkan dengan data-data. Nah, jadi pertama-tama ini beasiswa reguler luar negeri ya. Nanti kalau kamu buka formnya ada dalam negeri. Secara umum ini persyaratannya nanti saya tunjukkan catatan berkas yang harus Anda persiapkan. Tapi ini yang utamanya yang perlu diperhatikan ya, syarat minimumnya. Jadi untuk luar negeri, untuk master degree umur maksimal 35, IPK minimal 3 cukup. Bahasa Inggris, TOEFL IBT 80, PTE Academic 58, IELTS-nya 6,5. Nah, coba lihat nggak ada Duolingo ya, sayang banget. Terus LOA unconditional kalau punya, ini kebalik, seharusnya aku perguruan tinggi utama dulu ya, nggak apa-apa. Kemudian untuk doktoral ini persyaratannya umurnya lebih tua, IPK-nya lebih tinggi sedikit, terus untuk IELTS dan kawan-kawannya juga lebih tinggi sedikit. Terus salah. Sorry. Terus ini yang akan didapatkan beasiswa luar negeri, ada beasiswa pendaftaran, SPP, tunjangan buku, penelitian, seminar internasional, publikasi jurnal internasional, transport, aplikasi visa, asuransi kesehatan, biaya hidup bulanan, biaya kedatangan, biaya keadaan darurat, dan tunjangan keluarga. Yang dimana proses seleksinya ada seleksi administrasi, substansi akademik bahasaan, dan seleksi wawancara. Nah, ini saya jelaskan sedikit ya, kayaknya agak nutut waktunya. Pendaftaran, jadi misalkan yang tadi saya jelaskan di awal ya, kamu mau apply 2 nih. Yang mana duluan? Ya bisa kampusnya dulu, bisa beasiswanya dulu, bisa barengan gitu. Karena LPDP itu nggak mewajibkan LOA. LOA, buat yang nggak tahu, LOA itu letter of acceptance. Letter of acceptance itu adalah surat penerimaan yang dimana statementnya literally, selamat Anda diterima di kampus bela negara UPN gitu misalnya gitu. Dan ada 2 jenis letter ya, mungkin ini saya nulisnya unconditional. Jadi LOA nanti ada tulisannya gitu. Aduh, maaf saya belum sempat tadi mencantumkan ya. LOA unconditional tuh literally kayak kamu sudah diterima unconditionally, tanpa syarat apapun gitu. Jadi kamu udah lolos masuk gitu. Nah, tapi ada juga LOA conditional, yang dimana biasanya itu keluar misalkan kayak, kamu diterima, tapi kamu masih harus memenuhi persyaratan bahasa Inggris, itu bisa. Jadi udah diterima kampusnya, tapi IELTS-mu tuh masih di bawah persyaratan mereka. Misalkan dia mintanya 6,5, tapi kamu baru dapat 6. Terus kamu tak terima, tapi kamu harus memenuhi bahasa Inggrisnya dulu. Oke, terus ya udah tinggal melampirkan persyaratan bahasa Inggrisnya di belakang. Ada juga LOA conditional karena belum bayar gitu misalnya. Nah, cuman ini biasanya dalam beberapa konteks jadi dilema juga ya. Padahal mau pakai unconditional ya gimana, belum bayar kan dibayarin negara, dibayarin beasiswa gitu. Nah, inilah yang membuat kenapa LPDP tidak pernah mewajibkan LOA unconditional karena unconditional kalau beberapa kampus gede terutama ya,
itu mereka nggak akan mengeluarkan LOA unconditional kecuali kita bayar. Lah kalau misalnya kita mau ke sana tapi emang nungguin beasiswanya kan nggak bisa gitu. Sedangkan LOA itu mau dipakai buat apply beasiswa. Makanya LPDP nggak mewajibkan LOA. Jadi kalau dia bilang, lu wajib kagak, ini lihat sendiri itu, dibuka baca websitenya, nggak usah dengerin gosip itu. Selalu ada gosip yang beredar di LPDP itu. Wah, anaknya pejabat keterima, itu punya LOA di sini di sono, sama aja, semua kesempatannya sama. Pokoknya segala yang tidak tertera di website itu berarti hanya gosip semata. Oke, terus kamu biaya pendaftaran, jadi kamu apply sekolahnya, misalkan kamu apply 3 nih, ceritanya ngambil cadangan. Nah nanti yang ini sistemnya reimburse biaya pendaftaran, nanti yang diganti itu 1 yang kamu ambil aja. Jadi misalnya udah kadung keluar 3 juta gitu ya buat biaya pendaftaran, ya nanti yang diambil cuma 1 aja gitu. Terus biaya SPP ini berapapun dibayarin. Jadi dulu pernah cerita ada orang militer gitu mau sekolah di Amerika dan harus bayar di depan 3 miliar. Dibayarin sama PDP tunai. Ya, udah emang. Terus tunjangan buku kalau dulu 10 juta. Karena memang kan ada beberapa konteks kita harus beli, jadi ya dikasih uangnya gitu. Biaya penelitian tesis, jadi kayak nanti pas tesis itu kita bisa mengajukan biaya penelitian dengan memasukkan anggaran biayanya. Saya butuh sewa drone, saya butuh ini gitu misalnya buat penelitiannya, dikasih nanti. Kemudian ada biaya seminar internasional, karena beberapa biaya seminar internasional memang berbayar. Publikasi, jurnal juga ada yang berbayar. Kemudian transportasi itu nanti tiket full reimburse. Aplikasi visa juga sifatnya reimburse ya. Jadi kamu apply dulu, setelah udah baru dikasih. Asuransi kesehatan juga, contohnya kayak semua negara pasti ada biaya asuransi kesehatannya dan itu nggak sedikit sih. Makanya pasti dibayar. Biaya hidup bulanan, biaya kedatangan. Biaya kedatangan itu istilah saya adalah biaya pindah rumah. Gitu. Jadi kalau pas kita pertama nyampe ke sana itu kan butuh transportasi, butuh beli koper, misalnya mau berangkat, itu di cover dengan biaya kedatangan. Kemudian biaya keadaan darurat jika diperlukan, benar-benar nggak perlu. Kemudian tunjangan keluarga khusus untuk dokter yang diberikan di tahun kedua. Itu kurang lebih jelas. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, kita diskusiin aja ya. Terus, salah mana yang ngeklik aku? Nah, biaya perguruan tinggi utama dunia. Ini yang paling tinggi. Jadi, ini seharusnya tak taruh paling awal. Jadi saya mau ngurutin yang paling susah ke syarat yang paling susah ke yang relatively lebih mudah. Yang bukan lebih mudah, yang syaratnya lebih rendah, tapi tergantung golongan masing-masing. Jadi perguruan tinggi utama dunia ini dia persyaratannya sama kayak yang reguler, namun dia harus punya LOA unconditional dari daftar beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Tak bacain ya, sorry nggak tak tunjukin biar cepet aja. Dia daftarnya mau. Di mana daftarnya? Saya delete. Lupa. Ini adalah persyaratan. Saya tak buka dulu. Nah, ini dia. Saya dikit kok listnya. Ini dia. Ada California Institute of Technology, Caltech, ada Columbia University, ada Cornell, ada Harvard, ada Johns Hopkins University, Massachusetts, MIT, Princeton, Stanford, Yale, Cambridge, Oxford, ITH Zurich, Pennsylvania, Chicago, sama Berkeley. Habis sama Berkeley. Itu UCL saya nggak masuk. Ini 80% kampus Amerika. Sisanya 2 Inggris dan Swiss. Inggrisnya cuma Cambridge sama Oxford. Yang Swiss cuma yang ETH Zurich itu. Nah, terus apa bedanya sama yang reguler? Bedanya adalah di sini nih. Dia nge-skip seleksi seleksi komputer. Seleksi apa tuh tadi? Seleksi substansi, bukan. Lali aku gitu tulisannya. Seleksi substansi akademik. Nah, jadi kalau substansi kebangsaan kemarin nggak dinilai cuman kayak
memetakan aja. Kalau substansi akademik dia nggak skip itu gitu. Dan ini sama selesai tanya-tanya kemarin dapatnya sama kok gitu. Cuman ya itu yang membedakan cuman seleksinya aja. Enak ya, literally kayak administrasi terus loncat ke wawancara gitu aja. Nah, ini yang beasiswa daerah afirmasi ini yang selanjutnya buat teman-teman yang ada di daerah afirmasi, yang dimana saya sharekan aja lah. Ini kayaknya sesuatu yang harus ditunjukkan deh. Tak bacain aja lah singkat, sorry. Gak cepat lagi. Mana ya daftarnya? Aduh, iya aku buka banyak tab. Lalu bingung. 1, 2, 3. Mana ya afirmasi? Kayaknya ini deh. Beasiswa daerah afirmasi. Jadi ini kita masuk ke yang targeted ya. Tadi tuh yang reguler sama PTUD itu umum. Kalau yang ini yang targeted ya memang target untuk golongan tertentu. Jadi ada, nah ini daerahnya. Ada Lampung, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat. Dulu masih ada sedikit daerah Jawa, sekarang sedikit daerah Jawa dan Kalimantan, sekarang udah nggak ada. Cuman yang saya sebutkan tadi. Gitu. Nah, coba lihat syaratnya. Jauh banget kan sama yang reguler. Umurnya itu bisa 42. IPK-nya itu lebih enak 2,5. Bahasa Inggrisnya cuma 500 loh. Dan bisa pakai TOEFL ITP, boleh pakai Duolingo, boleh pakai TOEP, walaupun saya nggak ngerti TOEP ini apa. Terus ini IELTS-nya cuma 6, TOEFL IBT cuma 61. Dan begitu juga ini. Lebih rendah untuk doktoralnya gitu. Terus yang afirmasi Papua, jadi di dalam daerah afirmasi ada yang afirmasi secara umum tadi yang NTT dan kawan-kawan. Nah, untuk yang Papua dan Papua Barat beda lagi syaratnya. IPK-nya 2,5, TOEFL, Duolingo Duolingo tesnya lebih rendah lagi. IELTS-nya boleh 5. Nih lihat, yang tadi tuh IELTS-nya 6 kan. Mereka tuh boleh IELTS-nya tuh 5. Jadi teman-teman kalau ada yang memang dari Papua, tolong manfaatkan ini privilege Anda karena enak banget ini. Duolingo tesnya 75, TOEP dan seterusnya. Tuh. Dan ini persyaratannya kurang lebih menamatkan pendidikan dasar dan atau menengah yang dibuktikan dengan ijazah dan kartu tanda penduduk (KTP). Terus pendaftar bertempat tinggal di asal daerah afirmasi pendaftar. Jadi memang dari SD gitu ya sampai SMP dan atau menengah atas. Jadi SD SMP boleh di sana. Terus dan atau ini nggak salah atau memang bertempat tinggal di situ. Situ tak gelap mana kok salah. Dan atau ya. Kalau nggak salah atau jatuhnya. Soalnya buat memang yang berkarir di sana atau yang memang tadinya putra daerah sana terus kemudian kuliahnya di Jawa gitu loh, yang nggak apa-apa. Jadi Anda masuk kategori afirmasi. Bentar ya, tak lihat pilut aja. Biar nggak salah. Kita baca lagi. Atau persyaratan khusus. Pendaftar bertempat tinggal di asal daerah afirmasi. Jatuhnya kayak KTP. Tetap dia harus bertempat tinggal di sana. Tapi KTP-nya KTP sana. Jadi SD SMP sana. Terus dia KTP-nya tetap masih di daerah sana. Gitu. Oke. Lalu kita lanjut. Oke, ada pertanyaan. Oke, nanti ya. Sip. Mana ini tadi? Daerah afirmasi. Nah, apa yang didapat? Ini sebelahnya apa ya? Sorry. Oke. Nah, apa yang didapat? Jadi kurang lebih sama yang didapat, tapi yang bawah ini terakhir, biaya pengayaan. Nah, coba kalau Anda pikirkan lagi ya. Tadi ini buat ke luar negeri nih, tapi persyaratan di kampusnya kan tinggi gitu loh. Terus gimana nanti anak-anaknya yang udah kadung dapat beasiswanya, nih misalkan IELTS-nya 5, tapi nggak bisa masuk kampus sana. Nah, mereka tuh dapat ini loh, biaya pengayaan gitu. Biaya pengayaan itu pada dasarnya kalau dulu zaman saya ya,
Insya Allah kayaknya masih sama tadi saya tanya. Jadi kamu nanti dapat les bahasa Inggris tesnya gitu. Jadi nanti ada pengayaan les bahasa Inggris, saya lupa selama berapa bulan gitu untuk memenuhi persyaratan tes bahasa Inggris untuk apply luar negerinya itu gitu. Jadi berangkat dan gini, tes lesnya itu ada di beberapa daerah di Jawa ya. Waktu itu ada di Surabaya, ada yang di Jogja setahu saya. Terus beberapa rekan-rekan yang di NTT mungkin harus ke Jawa. Dan itu kalau kamu tesnya di Jawa, teman-teman yang afirmasi ini yang targeted ya, yang tadi afirmasi dan nanti ada satu lagi selain saya sampaikan itu, dapat les bahasa Inggrisnya dan biaya hidupnya selama les bahasa Inggris itu dibiayai. Udah dapat biaya bulanan ini. Bayangin. Jadi literally kayak konteksnya itu beasiswa Anda dimulai bukan hanya pas sekolah aja, sudah dimulai dari pas program pengayaan itu. Gitu. Enak kan? Ya, makanya bilang emang enak. Oke, lanjut nih ya. Nah, selanjutnya ini targeted yang kedua, tadi itu kan beasiswa afirmasi. Ini yang beasiswa prasejarah. Mohon maaf kalau secara visual agak kurang mengenakan. Tadi mau ganti color coded warna nggak sih? Jadi beasiswa prasejarah. Beasiswa prasejarah. Nah, jadi persyaratannya ini mirip kayak yang afirmasi daerah ya. Tapi IPK-nya 3. Nah, ini biasanya teman-teman yang bidik misi masuk golongan ini. Dan IPK-nya 3. Alhamdulillah sekarang IPK-nya 3. Tahu nggak, waktu dulu itu, waktu zaman saya tuh, beasiswa prasejarah ini memang IELTS-nya lebih rendah, tapi IPK-nya harus 3,5. Ya Allah, TKR bukan berarti terus harus pintar ngono, ya ampun TK-nya. Alhamdulillah sekarang boleh gitu. Dan tes IELTS Duolingo-nya boleh 95, IELTS-nya 6 dan seterusnya gitu. Nah, siapa sajakah yang masuk golongan beasiswa prasejarah ini? Ini dia. Yaitu pendaftar merupakan anggota keluarga penerima kartu keluarga sejahtera, kemudian program Indonesia Pintar, kartu Indonesia Pintar, atau alumni bidik misi kurang dari 2 tahun. Jadi, nah ini nanti saya ada wejangan nih buat yang, karena ada periode waktunya 2 tahun ya, yang diberikan dengan kartu keluarga ada dokumen pendukung bukti sebagai penerima kartu keluarga sejahtera, program Indonesia Pintar, kartu Indonesia Pintar, atau alumni bidik misi kurang, ya lah kekopas yang kayaknya 2 kali. Maaf ya, kekopas. Kemudian ditambahkan bagi pendaftar yang merupakan anggota keluarga pertama di keluarganya mendapatkan gelar sarjana S1 atau pertama di keluarganya mengejar gelar magister. Dibuktikan dengan kartu keluarga dan surat pernyataan bermateri 10.000. Tapi ini gini ya, misalnya kamu, tapi kakak saya udah S1, ya salah. Ini tuh cuma bahasa diutamakan, bukan berarti tuh Anda ditolak. Wis, daftar aja. LPDP tuh soalnya yang ngomong ini gitu, tapi kok dicoba. Insya Allah. Kayak kok yang single LPDP. Gini, nah ini ya, alumni bidik misi kurang dari 2 tahun. Nah ini coba dilihat. Buat teman-teman yang lulus tahun ini, alumni bidik misi, saran saya wes langsung daftar aja. Ambil tes Duolingo itu 600.000, enak. Atau TOEFL ITP. Coba aja dua-duanya. Nah kan ada TOEFL ITP ya. Tapi saya ITP 500 juga susah sih. saya begini, saya dulu udah pernah coba TOEFL ITP ya. Dulu waktu berangkat ke Bandung saya pakai TOEFL ITP dan waktu itu persyaratannya memang 550. Alhamdulillah sekali tes langsung 50. Tapi menariknya begitu saya pulang, saya tes lagi, nggak pernah sampai 550 lagi, ever gitu loh. Akhirnya saya putus asa, akhirnya saya ambil tes IELTS. Terus hasil saya 7. Sebel nggak? Nah, gini, jadi kalau kamu yang tipe ketika waktu tes di kelas nilainya bagus, kayak tes yang grammar bagus, mungkin kamu cocok ITP-nya, cocok-cocokan. Kalau kamu tipe yang merasa lebih bisa speaking, pakai Duolingo aja gitu. Karena saya terus terang nggak jago writing, nggak pinter grammar. Saya jagonya speaking. Jadi makanya begitu saya tes IELTS dan saya bagus karena saya ngatrol di Inggris walaupun writing saya jelek, di speaking walaupun writing saya jelek gitu. Jadi di website ada simulasinya, silakan Anda coba mana yang dirasa cocok buat Anda gitu.
Terus balik lagi kemana nih? Nah ini, jadi dan tes bahasa Inggris itu cuma 2 tahun. Saran saya kamu mending ambil tes sekarang, terus ikut yang Agustus ini. Karena apa? Satu, privilege Anda cuma ada waktu 2 tahun. Satu. Kedua, kamu belum tentu langsung lolos, Re. Saya bukannya mau mendiscourage ya, cuman probabilitas opportunity lah. Dan every opportunity yang kamu coba itu tuh lesson learn buat Anda. Jangan kayak saya nunggu siap dulu, nggak ada, kamu nggak akan pernah siap. Mending kamu coba aja gitu loh. Syukur-syukur kalau kamu ada rezeki untuk tes ya. Nomor 1 ini memang kamu harus ada modal tes. Itu aja dulu. Begitu kamu sudah ada modal tes, udah apply aja. Always apply, nggak usah mikir. Nggak usah nunggu siap-siap. Nggak ada yang namanya siap. Saya nggak pernah siap waktu saya apply. Semua modal bonek. Walaupun Anda bukan orang Surabaya, bukan pendukung Persebaya ya. Tapi dalam konteks ini attitude Anda harus ada di situ. Udah apply aja. Kamu tuh lo nggak rugi duit kecuali tes bahasa Inggris ini. Begitu selesai tes, kamu udah punya kayak modal, udah apply aja. Serius, aku serius nih. Kamu kalau sampai melewatkan ini, tak hantui kamu menyesal sampai nanti. Pokoknya apply aja ya, seriusan. Waktumu cuma 2 tahun. Contohnya gini, saya kemarin apply, nggak keterima, nggak lolos yang tes komputer. Ya udah saya coba lagi, dan saya nggak membuang waktu gitu loh. Saya udah tes IELTS, waktu saya cuma 2 tahun, saya cuma bisa tes 4 kali, dan saya nggak tahu bakal lolos di yang mana. Belum tentu saya langsung lolos, bisa jadi saya lolos yang keempat. Kalau misalkan saya baru nyoba yang ketiga, bisa jadi saya nggak dapet, akhirnya udah kadung hangus, udah kadung kadaluarsa bahasa Inggrisnya, saya udah nggak dapet privilege ini. Makanya daftar ya, sumpah kamu harus daftar. Itu. Nah, apa yang didapat sama kayak rekan-rekan yang tadi beasiswa beasiswa afirmasi daerah, dapat deh pengayaan. Nah makanya saya nggak yakin bisa bahasa Inggrisnya sana. Nanti lo diajarin ini lo dibayarin, terus budal lo gitu loh. Jadi memang tujuan saya memaksa Anda untuk harus daftar adalah kamu harus menggunakan privilege itu. Gitu, nggak semua, coba lihat jalurnya itu banyak, yang dapat biaya pengayaan itu cuma ini gitu loh. Jadi ambil loh, nggak semua persyaratannya semudah kamu itu dapat privilege. Daftar salah. Kalau kamu ragu-ragu hubungi saya, nanti saya bantu latihan bahasa Inggris. Saya nggak bisa bantu, saya bukan orang dalam, dan apa-apa nggak mengenal orang dalam ya. Sebenarnya saya bantu, kita latihan bareng. Saya juga lagi mau apply, makanya saya mau ngajak ini. Nah, kita langsung lanjut ke persyaratan berkas yang harus dipenuhi ya. Jadi secara umum ini harus dipenuhi berkas-berkasnya, beasiswa reguler PTUD. Yang saya bilang tadi, berkas tambahan itu, ya ini kan ijazah pasti ya, transkrip, dibuktikan, terus sertifikat bahasa Inggris. LOA, kalau ada, ini nggak wajib kok, nanti di website ada tulisan, if applied gitu kalau ada. Surat pernyataan, kemarin saya nggak masukin, lolos administrasi. Surat rekomendasi dari akademisi, nah ini surat rekomendasi, surat izin mengikuti seleksi kalau kamu lagi kerja, kalau nggak ya udah nggak usah. Profil diri, ini nanti sesuatu yang harus diketik, dan banyak banget ngetiknya, jadi kamu jangan percaya diri banget ya. H-3 terus mau ngisi, nggak mungkin. Saya ngisi profil diri tuh kayak 2 mingguan, karena banyak profil diri dalam statement. Ini yang sifatnya administratif itu ada 3 ini, dan ini tuh lama banget sumpah ngisinya tuh. Aduh. Personal statement tuh dia minimal minta 1.500 minimal dan maksimal 2.000. Jadi biar dan mereka tuh bilang di website tuh itu 9 menit lagi. Bisa jadi perhitungan di Microsoft Word sama di website tuh berbeda. Jadi silakan tolong kasih spend words yang cukup. Jadi menurut saya mending kamu isi 1.800 lah gitu biar aman di range persyaratannya. Gitu, dan ini lo banyak banget, sumpah lama banget itu, dan tuh saya ngetiknya tuh udah kayak lembur banget, dan sebagai saya yang dosen emang udah biasa ngetik. Bayangin ya, kalau kamu masih nggak biasa ngetik, it takes more time gitu. Jadi mending kamu segera tentukan mau apply universitas mana dan segera diisi berkas. Terutama tapi sambil tes bahasa Inggris ya, tes bahasa Inggris jangan diisi dulu. Gitu. Tapi sambil jalan juga nggak apa-apa sih, sambil nunggu tes bahasa Inggris, tentunya nggak apa-apa. Cari kisi-kisi tes. Oh iya, cari bocoran form buat LPDP-nya dulu biar bisa ngisi.
terus nanti tinggal kopas. Nanti bisa saya kasih tahu kalau ada waktunya. Biodata, KTP, transkrip, sertifikat bahasa asing, ya ini bahasa Inggris maksudnya. LOA kalau ada, kalau nggak usah. Surat pernyataan nanti tinggal print, tempel. Surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini maksudnya ini baik di beasiswanya maupun di apply universitasnya juga ada, kamu harus melampirkan. Prinsipnya itu ada orang yang menjamin kamu, menyatakan bahwa orang ini ada dan orang ini genah gitu. Statementnya itu kayak orang ini kemampuan akademiknya baik, terus dia itu anak yang taat beribadah, rajin menabung, dan sayang sama keluarga gitu. Kurang lebih gitu, nggak gitu sih, kurang lebih kayak gitu. Nah ini buat Anda yang mahasiswa bisa minta ke dosen. Kalau misalkan kalau dulu apply ke kampus, saya selalu diingatkan mending kan dosen pembimbing Anda, pembimbing tugas akhir atau skripsi yang notabene memang memahami Anda gitu. Tapi biasanya diminta 2 untuk yang beasiswa luar negeri ya. Tapi kalau yang LPDP menurut saya 1 aja cukup. Untuk beasiswa, bukan beasiswa, buat apply kampusnya, saya selalu gini, 1 itu profesor, 1 itu orang yang mengenal saya gitu. Jadi 1 yang punya jabatan akademik tinggi, jabatan akademik ya, 1 yang memang pembimbing saya gitu. Misalkan kalau kebetulan pembimbing saya bukan orang yang bukan profesor lah kasarnya itu gitu. Atau bisa yang memang punya jabatan struktural sih, rektor, dekan, kaprodi gitu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah bekerja boleh sama atasan yang bekerja. Tapi waktu itu walaupun saya bekerja saya mintanya dosen sih. Soalnya dosen lebih ngerti kan ini maksudnya apa. Atasan kadang apaan, rekomendasi apaan nih, nggak paham mereka gitu. Jadi udah lalu saya dulu mintanya dosen aja dan ke profesor, dan nggak usah ragu-ragu, walaupun kayak ke rektor kamu nggak kenal, rektor tuh udah sama-sama tahu, dimintain pun mereka bakal ngasih, tapi isinya template jadinya, nggak yang spesifik, nggak yang personalized. Yang dicari itu sebenarnya yang personalized gitu. Makanya dosen pembimbing yang baiknya minta itu ke dosen pembimbing. Tapi yaitu saya kasarnya tuh ya apa yang selalu saya lakukan itu adalah saya ambil 1 profesor, 1 dosen pembimbing lah kasarnya itu gitu. Oke, kalau beasiswa sekolahnya di mana kan, jadi harus ada ijazah SD SMP. Ups. Masih jelas ya suara saya ya. Ijazah S1 atau S2 sesuai kebutuhan. Tuh, SKA juga boleh. Kalau yang reguler nggak boleh, harus ijazah. Kan, bayangin enak banget kan. Transkrip S2, terus sertifikat bahasa Inggris. LOA, rekomendasi, bla 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 sama. Ya. Kemudian ini prasejahtera beda sedikit karena kan memang ada beberapa berkas yang perlu dilampirkan ya. Dokumen bukti prasejahtera, ada kartu yang tadi disebutkan, kemudian dokumen yang tadi surat pernyataan khusus, soalnya ada surat pernyataan yang umum ya, ada surat pernyataan khusus, ada biasanya udah ada template-nya, tinggal print terus tanda tangan aja, dan seterusnya. Ini kurang lebih sama gitu, kurang lebih kalau untuk LPDP semua cukup jelas. Nah ini sisa waktu yang saya punya, saya mau kasih tahu sedikit other international scholarship karena banyak. Jadi beasiswa itu ada rata-rata dikeluarkan oleh negara masing-masing. Jadi ada kayak negara Inggris mengeluarkan beasiswa untuk orang luar untuk sekolah di Inggris, Jerman untuk sekolah di Jerman. Nah ini kebetulan kalau MPDP itu sekolah yang dari negara kita untuk masyarakat untuk keluar gitu konteksnya. Nah ini di beberapa saya run through cepet-cepetan aja. Ini Jepang Max untuk ke Jepang membuka Gakusho. Mungkin bisa diingat-ingat, ketik aja Max Jepang gitu, atau membuka Gakusho misalnya. Terus ada Stunet, cuman kalau nggak salah ini khusus untuk PNS atau gimana ya, tapi bisa dilihat dulu. Saya dulu belum pernah coba ngelihat lebih langsung persyaratannya. Tapi ini beasiswa ke Belanda. Dulu Belanda punya beasiswa full kayak yang Max ini. Sekarang tapi kayaknya cuma sedikit aja nih, Stunet dong. Australian Awards Australia, yang dimana setiap kali kalau mereka mau mengumumkan kita lagi buka beasiswa itu selalu dipostin di koran. Dulu sih, sekarang mungkin sama aja.
budaya kali jatuhnya. Yang mau ke Korea Selatan, ada KGSP, silakan dilihat di lirik-lirik, saya dulu pernah coba. KGSP ada 2, KGSP lewat jalur universitas, KGSP lewat jalur government. Negaranya, kalau nggak salah, saya lupa tapi persisnya bagaimana. Mana aja yang lolos, tapi kalau misalkan kamu keterima universitas, katanya hampir pasti keterima beasiswanya, jadi baiknya lewat universitas. Nah, cuman saya... Nah, apa? Oh iya, KGSP suka ngadain webinar untuk ngasih tahu ini ya, cara-cara apply-nya. Jadi silakan Anda coba cari lebih lanjut, saya yakin di YouTube ada. Kemudian Fulbright, United States. Nah, ini ada beberapa rekan saya yang juga dapat di sini Fulbright ke Amerika, atau USAID juga ada, cuman saya belum nggak nemu tadi websitenya, cepetan. Kemudian ada Eropa, Erasmus Mundus, cuman kalau yang ini kebuka ini yang join master scholarship, jadi master tapi 2 tempat gitu. Lagi-lagi tapi saya nggak menguasai. Teman saya ada sih dulu yang apply, saya nggak, tapi dia itu bukan program S2, S2-nya dia LPDP, kayaknya program S1, tapi S1-nya mungkin program non-degree kayaknya. Ada juga. Lalu yang mau ke Jerman, dia ada Jerman, silakan. Nah ini dia Jerman sebenarnya udah beberapa, ada yang mengincar dari yang doktoral, karena dia royal ngasihnya. Nggak dapat jatah pulang setahun sekali. Rata-rata soalnya tiket itu cuma berangkat sama terakhir pulang. Jadi kalau yang dokter gitu 4 tahun dia berangkat, terus 4 tahun kemudian baru dapat tiket. Kecuali kalau bayar sendiri. Kalau ada itu tiap tahun dapat. Terus kalau misalnya melahirkan di sana juga dapat insentif bantuan punya anak dan lain sebagainya. Ada termasuk yang royal gitu. Ya mau ke Jerman. Lalu ada Scheveningen, UK gitu. Nah, saya punya cerita ya, teman saya soalnya dulu ada yang apply LPDP gak terima, tapi keterima di Scheveningen. Ya udah, rezeki masing-masing. Nah, ini alhamdulillah ya, masih ada waktu 30 detik. Oh, saya belum sempat cerita ini ya. Nanti ada yang tanya tentang wawancara, untungnya nanti saya ceritain ya tentang wawancaranya. Cuman ini maybe last words untuk menutup presentasi saya ini. So, seize every opportunity that are available and never give up. Soalnya gini, lagi-lagi kalau pengalaman saya nih ya, walaupun saya nggak keterima, tapi saya tuh belajar banyak dari setiap proses aplikasi beasiswa. Sehingga saya tahu apa yang harus saya lakukan. Contohnya ya kayak misalkan gini, saya bisa ceritain sedikit lagi, 2 detik. Sedikit aja, waktu saya yang apply beasiswa, oh ini kalau di time-nya sih 40 ya, masih ada 6 menit, nggak apa-apa. Waktu saya yang apply Belanda, beasiswa Belanda, kalau yang ikut periode yang pertama yang kemarin ya, yang seri 1, saya tuh random banget, sumpah, random banget ikut seleksi itu atau aku terima. Padahal itu saingan sama entah 30 atau 50 orang gitu, ada yang ngeles. Mungkin 50, kayaknya sih 50, sebenarnya banyak banget di papan itu saingan saya. Tapi saya wawancara tuh lancar banget. Bekal saya apa? Bekal saya itu adalah pengalaman saya berorganisasi. Karena waktu itu saya gila banget organisasi ya. Jadi main di BEM universitas, main di BEM fakultas, main di HIMA, main di UKM. Dan setiap pengalaman saya di beda tataran Ormawa itu memberi saya pengalaman yang cukup banyak untuk public speaking, membaca ketika orang mewawancara itu apa sih yang diharapkan dari jawaban wawancara itu gitu. Misalnya sama lah kayak kamu HIMA terus mewawancara calon staff gitu ya, misalnya kamu kadep atau gimana, ada beberapa pola pertanyaan yang membuat kamu, aku pengen orang ini jawab ke arah sini gitu loh. Dan lama-lama kamu kayak, oh ngerti orang ini berharap saya jawab kemana kayak gitu. Dan nomor 1 sebenarnya semua beasiswa itu akan berharap Anda untuk mempunyai visi kontribusi, baik itu kontribusi ke negara mereka atau ke negara asal kita Indonesia, tapi utamanya biasanya negara Indonesia, karena beasiswa yang diberikan ke Indonesia itu kayak sifatnya bantuan. Tuh sak negara berkembang ini kayak duit sekolah nanggon kue cek kon pinter gitu. Jadi ketika ditanya, selalu pertanyaannya nih, yang semua beasiswa pasti nanya, kamu setelah studi mau ngapain gitu. mau ngapain, apa yang membuat hasil studimu bermanfaat buat orang lain, konteksnya gitu.
ya berarti kamu perlu cerita kan. Walaupun nggak harus yang kayak saya mau membangun Candi Borobudur dalam waktu 1 malam, nggak gitu konteksnya. Lebih kepada your little dreams, tapi bukan untuk dirimu sendiri, buat orang lain. Misalnya, saya tuh dulu selalu cerita, saya bervisi, saya tuh pengen meneliti tentang pedestrian way. Simple banget, pedestrian way. Karena saya merasa sebenarnya there's nothing wrong with our pedestrian way, there's nothing wrong with our habit, bukan karena suhu, tapi ada sesuatu yang membuat orang kita habit berjalannya tuh, habit untuk bermobilisasinya itu sangat rendah, bermobilisasi jalan kakinya itu sangat rendah. Itu yang ingin saya teliti gitu loh. Makanya saya datang ke negara-negara maju yang budaya mobilisasi transportasi by foot-nya bagus, karena itu impact-nya besar, nggak sederhana cuman orang jalan kaki. Perkembangan ekonomi daerah, ini setelah saya studi, saya baru tahu kalau ternyata itu dampaknya juga sampai perkembangan ekonomi daerah ya. Tapi juga konteksnya itu lebih kepada, saya ngomong waktu itu pengurangan emisi karbon ya, yang saya kan Anda paham sedikit banyak ya, emisi karbon, kemudian kesehatan warga secara umum, yang dimana itu juga kaitannya juga apa ya, efektivitas mobility kali ya, karena orang Indonesia itu terlalu mengandalkan private transportation, mau motor, mobil ya sendiri, sepeda still oke gitu, yang tanpa bahan bakar lah. Dan sehingga saya cerita visi besar saya itu bisa mengaplikasikan apa yang saya dapat itu ke dalam sistem pedestrian di seluruh Indonesia. Ya walaupun aku gak ngerti ya, mari lulus aku kata kerja apa, aku ya gak ngerti, tapi visi itulah yang ingin mereka tangkap gitu loh. Kamu datang mau sekolah cuma mau jalan-jalan atau jalan-jalan berfaedah gitu. Gitu. Jadi dan every journey yang saya dari beasiswa yang saya, dari wawancara yang saya lakukan waktu saya orang Belanda itu memberi pelajaran saya kayak, oh jadi gini ya rata seleksi beasiswa itu, dan ini saya bawa sampai LPDP dan pertanyaannya sangat persis gitu, kontribusi. Nah jadi mungkin ini tambahan ya, jadi selalu saya pengen ingatkan, selalu ambil segala opportunity yang Anda punya. Karena bisa jadi itu pertanda dari Yang Maha Kuasa buat Anda. Kalau Anda ragu, jangan tinggal isi Quran aja, udah dikasih alat kok. Tinggal doa, tinggal minta, nanti kan dikasih petunjuk. Saya juga selalu gitu. Isi Quran dulu dalam menentukan segala pilihan, dan insya Allah diberikan petunjuk, dan selalu minta yang terbaik apapun hasilnya gitu. Dan karena ya itu, misalnya nggak keterima, ternyata itu buat lesson kita untuk something else, whether it's big or not gitu. Jadi itu bentuknya pembelajaran. Sehingga ambil segala opportunity dan tekankan di kepala Anda bahwa Anda itu adalah puzzle piece yang dinantikan oleh seluruh dunia gitu. Apa yang Anda lakukan pasti akan berdampak besar buat orang lain. Mungkin Anda nggak kepikiran sekarang kayak gimana gitu, tapi ketika Anda meriset apa yang mau saya lakukan, apa yang bisa saya berikan untuk Indonesia, untuk masyarakat dunia mungkin gitu, itu yang perlu Anda tanamkan di hati Anda, bahwa saya punya peranan besar untuk dunia, maka harus saya lakukan gitu. Paham ya maksud saya? Semoga Anda paham maksud saya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sore ini. Selanjutnya mungkin bisa kita diskusikan di sesi tanya jawab. Itu aja. Terima kasih Mas Choi. Terima kasih Bu. Penyampaiannya cukup memberikan semangat ya ini ya. Amin. Apalagi terakhir tuh ya. Ini Rai, buat Diwa aja semangat banget nih. Seharian udah sidang ya Bu ya, sampai batuk-batuk gitu. Sidang akhir. Iya. Sorenya masih nyemetin buat nyemangatin kita ngambil beasiswa. Nah, opportunity itu emang banget kalau nggak diambil ya Bu ya. Ya, betul. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Cukup menarik pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin yang pertama ini dari Mas Imam. Imam pakai Hudin dari ini penyusup, dia ini penyusup. Ini teman saya sendiri nih. Oh alah, udah kenal. Sama juga. Pendekatan saya Imam dari Malang. Izin bertanya, ketika daftar UNIF untuk mendapatkan LOA tapi belum mendapatkan beasiswa, apakah perlu dapat beasiswa dulu sehingga
baru bisa apply univ untuk dapat LOA. Ketika apply universitas, apakah perlu mencantumkan bukti bahwa sudah dapat beasiswa sebagai sumber pendanaannya? Jadi beasiswa dulu, apa LOA dulu? Kok sepertinya ketika sudah dapat LOA, semakin membesar kemungkinan untuk lolos beasiswa ya. Monggo Bu Diba. Iya. Pertama terima kasih Mam udah nanya yang itu karena aku jadi ingat soalnya mau cerita tentang defer. Defer itu adalah mekanisme untuk memundurkan periode perkuliahan. Jadi kalau di luar negeri itu kita bisa gini, misalkan kayak apply beasiswanya tahun ini ya, terus kita udah keterima di kampus UCL gitu untuk berangkat tahun 2021 September. Tapi ternyata saya kemarin nggak keterima. Nah, beberapa universitas punya mekanisme untuk kayak mundur periode perkuliahan. Bilang aja, mohon maaf ternyata saya nggak dapat beasiswa, saya mau mundur kuliah di tahun 2023. Itu beberapa universitas ada mekanisme itu. Gitu. Nah, beda kan kayak S1 tuh yang kayak kamu nggak ambil, bye, goodbye, mati aja loh. Beda, baik banget luar negeri itu. Nah, tapi perlu ditanyakan dulu ke kampusnya. Ada beberapa kampus yang punya mekanisme itu, ada yang tidak. Gitu, di defer namanya. Nanti coba di riset lagi aja terkait itu. Jadi bisa ditanyakan. Nah, tapi kalau untuk imam kan S3 tuh. Imam ini dulu S2-nya juga PDP, dasar kayak ganti aja. Jadi gini, nggak tahu Imam ini kena gosip apa gimana sih. Jadi sebenarnya kalau chance keterima beasiswa itu nggak, menurut saya it's not true gitu loh, karena saya juga dulu S2 nggak punya LOA waktu apply. Terus modal gombal waktu wawancara. Yang di periode yang kemarin seri 1 saya sempat ceritain lagi. Jadi waktu saya wawancara tuh saya ingat banget ditanya, rencana berangkat ke UCL kapan gitu. Saya rencananya berangkat Maret ini Bu, kayak 6 bulan lagi setelah waktu itu seleksinya September. Saya ngomongnya Maret tahun depan Bu, rencananya saya mau berangkat Maret tahun depan. Oh oke, gitu. Setelah saya beneran apply UCL itu saya belum apply UCL, saya belum ngeriset serius itu, cuman kayak kayaknya saya mau ke UCL aja lah jurusan ini gitu. Baru setelah saya apply baru tahu. Nah UCL itu loh intake-nya cuma bulan September, gak ada Maret itu, cuma setahun sekali dia. Jadi beberapa kampus itu ada yang Maret dan September. Tapi kalau UCL cuma September doang. Untung saya ngewawancara itu kayak bodoh gak ngerti ya kan. Nah, cuman kalau Anda punya LOA itu pengetahuan Anda tentang universitas itu akan lebih baik gitu. Jadi Anda lebih menguasai dan risetnya. Cuman kalau dibilang chance lolos lebih gede, enggak sih kalau menurut saya. Walaupun itu highly recommended Anda untuk udah punya LOA sih. Kalau saya pribadi ya, setelah saya menjalani kayaknya lebih enak kalau kamu udah punya LOA. Tapi bukan berarti itu pasti lolos gitu. Terus membuat Anda memending apply beasiswanya enggak. Soalnya temen saya juga ini S3 kemarin belum punya LOA juga, berangkat dia ke Inggris. Sama. Dari dulu sampai sekarang sama. Yang penting sebenarnya visinya jelas gitu. Kembali lagi ke core seleksi beasiswanya. Kenapa? Penting nggak kamu tak berangkatin gitu loh. Wah, wis gak duwe LOA, gak jelas sih sana ya. Lapo tak budal ngono kan. Cuman yang penting visi Anda dulu diperjelas, dipertegas. Kenapa saya mau studi gitu? Kontribusi apa yang mau saya berikan ketika saya pulang gitu. Keywordnya kontribusi gitu. Nah, jadi kalau untuk apply sekolahnya nggak perlu nyantumin beasiswa, tapi kalau nggak salah ada sih kolom pertanyaannya, kamu nanti dibiayai siapa gitu, ya tulis aja scholarship gitu, bilang rencananya scholarship. Nah, kalau untuk S3 ini saya dapat tips dari teman saya, sebutin aja kalau saya ini mau apply beasiswa loh, nanti kalau kamu terima saya, S3 itu kan soalnya ngegombal dulu ke profesor, ke calon supervisor. Saya mau apply scholarship loh, kalau kamu terima aku, nanti penelitiannya full ditanggung sama scholarshipku, kamu nggak harus keluar, enak kan? Ya gitu. Jadi itu sesuatu yang harus dicantumkan. Walaupun kita belum punya beasiswanya. Baru bilang mau akan apply itu ya nggak apa-apa, halal aja. Dan teman saya tuh lakuin bolak-balik. Saya mau apply, minta dong ini, oke. Sampai ada yang bolak-balik tuh nggak dapat beasiswanya sampai dia sungkan mau ke sana. Tapi ujung-ujungnya ya dapat juga kok, gitu beasiswanya. Gitu, jadi nggak masalah. Mana aja nggak masalah sih.
Tapi kalau mau menggombal dengan bilang saya baru mau akan apply, ya halal aja kok. Saya rasa kita bukan satu-satunya orang, ratusan orang di dunia ini pasti juga mencoba mekanisme beasiswa, jadi itu sesuatu yang common practice lah gitu untuk apply universitas. Berarti ininya mana aja yang duluan nggak masalah ya Bu ya? Nggak masalah, mana aja. Nah ini pertanyaan berikutnya dari M. Resal ITS. Temannya Bu Adiba juga nggak ini, bukan? Enggak, tapi tahu, sama-sama tahu di IG aja. Oh iya. Lebih tepatnya gini, muridnya teman saya. Oh gitu. Masih ada relasi lah. Tapi tahu. Halo Bu Adiba, terima kasih banyak sharing session bermanfaatnya. Saya Resal dari A52. Kalau boleh tahu beasiswa apa aja yang pernah Ibu apply dan bagaimana perbedaan atau keunikannya dari setiap beasiswa? Terima kasih Bu sharingnya. Oke. Saya A42, jauh banget ya, 10 tahun. Ya Allah, tua ternyata. Apa ya? Saya pernah apply banyak banget, terus terang. Saya mau curhat, tapi mudah-mudahan nggak mendiscourage teman-teman yang mau ke Asia ya. Yang mau ke Korsel lebih tepatnya. Jadi memang saya udah pernah coba. Belanda pernah, yang kemarin tuh yang double degree, karena memang programnya beda sih, program kerja sama ITS waktu itu. Terus membuka ke Kusho pernah, KGSP Korea pernah, terus Australia Awards pernah, yang Amerika hampir waktu itu ngirim. Terus udah sih kayaknya itu aja. Lainnya tuh kayak udah nyiapin berkas, tapi ada yang jadi kekirim, ada yang enggak gitu. Nah, terus terang sebelum LPDP itu semuanya susah banget ditembus menurut saya. Pertama, kayaknya karena bahasa Inggris saya nggak memenuhi. Karena waktu itu nggak sampai 550 kan. Walaupun semua beasiswa tuh nggak pernah menyebutkan minimal bahasa Inggris yang mereka minta gitu loh. Karena ya itu somehow bagus juga sih, karena jadi kan kamu bisa jadi bahasa Inggris tuh nggak memenuhi, tapi secara kayak motivation letter tuh oke banget gitu, mind blowing, sehingga walaupun bahasa Inggris tuh nggak bagus, kamu tak angkut lah gitu. Ada portofolio yang menarik, misalkan udah pernah contohnya ada senior saya yang dapat beasiswa Australian Awards itu karena dia sempat volunteer di Red Cross apa gimana gitu, saya lupa, mendesain bangunan arsitek, mendesain, pokoknya volunteer ngerancang bangunan instan di daerah yang lagi kena bencana gitu. Ikut tim mana, saya lupa persisnya. Ya dia keterima, dan orang-orang seperti itu yang ditangkap oleh mereka biasanya. Dan era itu ketika LPDP belum ada, dosen, PNS itu kan otomatis ke jalur beasiswa itu, yang dimana mereka itu adalah orang-orang yang diprioritaskan. Itu jadi kita yang khalayak umum biasa didepak jangan mudah. Kecuali kalau punya portofolio yang menarik buat mereka. Portofolio bukan yang CV yang menarik buat mereka, kalau menurut saya saat itu. Nah, ketika ada PDP, semua ada jalurnya sendiri-sendiri kan, gak usah rebutan, sehingga menurut saya opportunity-nya bisa jadi sekarang lebih besar daripada era saya dulu gitu. Nah, cuman saya pernah di Belanda saya diajarin gini, ketika kamu ditolak oleh sesuatu, kamu tanya aja todong balik, kenapa saya ditolak gitu. Terus saya pernah coba apa yang KGSP, saya sempat kontak profesornya sampai dikira mahasiswa S3, ternyata mau apply S2. Long short story, saya apply, terus ditolak, saya lupa tahapan apa, kayaknya dari awal ditolak deh. Terus saya iseng aja nanya kan, kira-kira saya kenapa ditolak. Terus dia belak-belakan bilang, mungkin karena IP kamu nggak tinggi. Kampret. Nggak tahu karena dia memang tahu sih yang membalas atau iseng aja jawab gitu. Tapi akhirnya dari situ tuh kayak, ya emang sih ini Asian University gitu, yang dimana kayak saya bilang kalau yang seri 1 itu ada unsur hierarkisnya dan memang masih ada kecenderungan ngelihat IPK gitu. Kalau Eropa biasanya enggak, biasanya buat syarat doang gitu. Nah, tapi lagi-lagi mudah-mudahan tidak mendiscourage teman-teman, karena soalnya itu nggak mesti, bisa jadi rese aja tuh yang ngebalesin emailku gitu. Karena bisa jadi dia cuma admin gitu kan, bukan orang yang nyeleksi, kita nggak pernah tahu kan di balik itu. Mungkin saya mengemail orang yang salah, terus karena bahasanya tuh dia kayak nggak sure, tapi kayak maybe because you gitu, bahasanya tuh maybe, jadi dia nggak tahu persis gitu.
Ya udah. Nah, regardless yang mau ke negara-negara Asia, apa namanya? LPDP juga membiayai gitu. Jadi misalkan kalau nggak ngambil yang beasiswa oleh negara lain, masih ada LPDP. Ya menurut saya opportunity-nya cukup besar, dan kalau istilah saya dulu ya, LPDP tuh kayak beasiswanya organisatoris gitu loh. Karena kalau kamu nggak organisasi justru akan jadi pertanyaan. Kamu ngomongnya mau kontribusi, tapi mana semasa kuliah kamu kok nggak kontribusi gitu, nggak ketok portofolio kontribusinya gitu. Makanya saya selalu menekankan kan ke maba-maba, ambil lo himpunan, nggak harus himpunan sebenarnya. Yang penting kamu kontribusi di daerah setempat, mau jadi remaja masjid, mau menjadi anggota Karang Taruna, tapi kamu punya sesuatu yang bisa ceritakan bahwa di daerah saya, di Karang Taruna misalkan, kami berusaha mencoba menguatkan nationality warga setempat dengan melakukan competition every year on our Independence Day. Keren kan? Padahal maksudnya 17 Agustusan. Gitu. Ya, tapi kan goalnya 17 Agustusan kan itu bagus ya. Emang kayak meningkatkan nationality during this crucial times where nationality becomes gitulah. Gitu. Tapi jangan kamu tidak isi sama sekali. Nah, ini menurut saya evaluasi saya ke teman saya waktu saya bilangnya tuh, tahu nggak dia tuh IPK-nya 4 apa 3,98 gitu. Dia tuh ditolak LPDP. Padahal kita udah brief nih, jadi kita kumpul gimana nih, kita harus siap-siap wawancara, kita harus udah keren lah, dia programnya udah bagus. Terus dia, kok gak keterima ya? Terus tanya, kamu ngisi nggak kolom organisasi? Nggak diisi gitu. Karena dia studi dan sibuk nge-gereja. Waktu dia Nasrani dan dia aktif di gereja. Loh, terus apa? Ya mau isi lah, gerejamu itu kan organisasi gitu. Oh ya bisa. Kalau saya mengevaluasi sih di situ sih menurut saya. Jadi ya intinya kamu harus punya menunjukkan, saya ini minta beasiswa karena saya mau kontribusi, dan ini loh saya udah kontribusi, walaupun kamu cuman bantuin administrasi di himpunan atau apa, but you did something gitu. Yang penting kamu bisa memaknai apa yang kamu lakukan selama studi itu dengan baik. Gimana caranya sugarcoat-nya lah gitu. Bahasanya. Ya kurang lebih gitu ya, semoga tergambarkan. Menarik tipsnya itu. Emang harus pintar menjual berarti ya, Bu, kalau mau dapat beasiswa ya. Betul, itu juga. Oke, next question. Dari Sania. Selamat sore Bu Adiba, mohon maaf izin bertanya. Ya, diizinkan. Apakah ada tips untuk apply bagi yang belum kepikiran mau ke negara mana? Universitas mana, ambil beasiswa apa? Jadi ini bener-bener sama kayak saya mungkin, masih belum menyiapkan apa-apa gitu. Kayaknya banyak tuh tadi ya, 50% ya, nggak salah. Iya, betul. Ya, terus langkah pertama apa yang harus dilakukan untuk menetapkan target mau kemana? Terus pertimbangannya apa yang harus diperhatikan dalam memilih negara atau universitas? Terima kasih. Oke. Saya bisa sharing dari pengalaman. Gitu, Bu. Ya. Saya mungkin bisa sharing dari pengalaman saya aja, karena tiap orang beda perjalanannya, dan mungkin bisa jadi berbeda dengan Anda, tapi nggak ada salahnya kalau mencoba pola pikir saya ya, kasarnya gitu. Kalau saya dulu terus terang motivasi pertama tuh setelah saya ke Belanda itu baru terfikir mau ke luar negeri. Enak juga, ternyata gampang ya, tinggal kirim doang ya elah, nggak modal. Jadi kayak ya modalnya bahasa Inggris itu kali ya coy ya, jadi modal tes bahasa Inggris, tapi kalau udah pegangnya tuh kayak golden ticket, terus kamu tinggal apply beasiswa mana pun, sisanya tuh udah tinggal mana yang keterima gitu aja, yang dimana beasiswa itu tuh nilainya kalau dinilaikan total ya bisa kayak 500 miliar sendiri gitu loh. Nah itu motivasi yang aneh ya, tapi salah satu yang membantu, misalkan aku udah pengen nih ke luar negeri, tapi where do I start biar aku bisa menentukan jalan mau ke universitas mana dan lain sebagainya. Kalau menurut saya itu berangkat dari isu yang mau kamu coba angkat, mana isu yang menurut kamu menarik Anda gitu loh. Saya selalu tertarik dengan konsep perkotaan, mobilisasi manusia, makanya saya pengen ngambilnya urban design atau yang semacam itu. Dan yang dimana itu bersinggungan dengan konteks sosial. Saya pokoknya pengennya main di situ aja, yang urban, sosial gitu, terus fenomena sosial, fenomena ekonomi yang muncul di sekitarnya, sehingga saya mencari universitas mana yang unsur sosialnya kuat, tapi infrastrukturnya udah bagus gitu. Jadi kayak Indonesia ini kan kayak, buset, budayanya tuh
orangnya campur aduk kan, budaya macam-macam, tapi infrastrukturnya nggak jalan, nggak berkembang. Yang dimana di beberapa pendapat tuh menyatakan bahwa bisa jadi tuh terhambat oleh budaya, yang atau konteks budayanya itu luas juga sebenarnya. Sehingga saya mau cari negara adidaya yang punya latar belakang kultur kuat gitu. Waktu itu sebenarnya kayak Amerika tuh masuk, tapi medeni ya, aku gak wani waktu itu. Sekarang udah kepengen. Amerika, terus Inggris, Belanda kan soalnya monarki kan, terus Asian countries, sebenarnya sangat menarik itu, kayak Jepang, Korea, saya udah mengarah ke situ. Adidaya ya, jadi kalau misalkan, kalau Singapura terlalu dekat, nggak mau. Malaysia juga, tapi terlalu dekat. Kalau Philippines kurang adidaya kan, jadi saya mau ke negara yang memang udah terkenal gitu lah, rasanya gitu. Karena saya memandang ya harus negaranya udah settle dulu. Saya pengen lihat gimana sih memang mereka tuh berkembang dalam kondisi budaya yang unik. Nah, cuman ke Belanda udah pernah. Terus kalau ke Asia setelah pengalaman yang KGSP tuh udah kayak ilfil lah, males bodo amat. Tapi dari awal saya emang balik ke Eropa lagi, cuman ragu-ragu. Nah ini mungkin yang ikut seri 1 saya udah cerita sih, cuman saya cerita waktu itu saya masih agak putus-putus ya Bu Diba ya. Sudah lancar lagi belum? Oh, sih. Ini udah. Ya, oke, sambil ganti jaringan aja, ini kayaknya mulai ada jam ini entah kenapa tuh suka gini deh internet itu. Oke, udah balik lagi ya? Udah. Oke, jadi akhirnya saya mencoba ke Inggris, tapi saya tuh dulu ilfil banget sama Inggris karena mereka tuh kan Uni Eropa ya, sama Belanda dan kawan-kawannya waktu itu. Tapi gila sombong banget, kursnya nggak ganti euro, kan dia tetap pound sterling. Udah gitu ya, kalau mau dari Belanda ke Inggris tuh harus apply visa lagi lah. Kamu Uni Eropa nggak sih sebenarnya? Jadi kayak aku mikir, ih sombong nih Inggris, males gitu, mahal lagi pound sterling gitu, jadi bete. Terus Bu Tanti, dosen ITS, mungkin di sini ada teman-teman ITS, bilang, ya kan kamu dibayarin, kalau dapat beasiswanya kan dapat fully funded, terus ngapain mikir kurs mahal? Ya juga ya, ngapain dapat duit kok. Ya udah, dia apply Inggris gitu. Nah, cuman terus dari situ saya mencoba mengerucutkan minat saya. Saya cari universitas Inggris yang berbicara konteks sosial, spasial gitu. Dan tapi saya coba kerucutkan dari kotanya juga. Saya utusan dulu waktu di Belanda di kota kecil, terus saya nggak mau lagi di kota kecil karena susah. Kalau di kota kecil ada acara, ibaratnya saya tuh di Surabaya, acara tuh semua di Jakarta gitu loh. Jadi kalau mau ada acara apa-apa harus travel dulu kan ke Jakarta, ya mahal, buang waktu, nggak efektif. Akhirnya saya memutuskan saya nggak mau tahu, saya maunya di kota besar di Jakarta. Ya udah, akhirnya memutuskan pokoknya kalau ke Inggris harus ke London. Nah, ternyata yang ada bidang urbannya itu adanya cuma di UCL. Di mana itu juga rankingnya tinggi sekali. Rada kesal juga, ya ampun kok UCL, ya udahlah iseng aja. Nah, sebelum saya meriset lebih lanjut, saya udah main apply aja waktu itu LPDP, ambil UCL. Pokoknya yang inilah kurang lebih UCL aja lah gitu. Jurusannya tuh belum spesifik, ngomongnya udah urban design pokoknya. Gitu, belum apply kampusnya. Ya udah, akhirnya setelah dapat baru meriset lebih lanjut. Oh, saya pengen yang ini. Terus saya sempat apply urban design tapi ketolak karena emang itu ya literally kayak number 1 di UK, yang number 1-nya itu nearly number 1 on the world juga gitu loh ya, mungkin top 5 di dunia juga jatuhnya kan. Jadi obviously lah aku ke Depak. Portofolio aku blendes di sana. Akhirnya saya mengambil yang coba cari lagi di UCL, ternyata ada yang spesinteks itu yang memang sesuai sama concern saya gitu. Barulah masuk ke UCL gitu. Jadi tapi perjalanan orang beda-beda. Ada yang memang cari dari supervisornya dulu, dia ngeriset gitu. Oh, Bapak ini keren banget, saya mau belajar sama Bapak ini gitu misalnya, atau belajar di kampusnya Bapak ini. Atau ada yang berlatar belakang ranking. Kemudian saya juga agak bermindset ranking sih, tapi berangkat dari daerah sih, regional. Karena lagi-lagi kan saya mau mempelajari urbannya. Gitu, jadi
saya berangkat dari itu, terus beasiswanya, terus terang kalau dulu saya wis nggak milih-milih, mana aja saya apply, mana yang nampung saya apply gitu. Makanya semua tak cobain. Ya kita nggak pernah tahu, yang penting kan di-apply dulu ya, kalau tak keterima semuanya baru tinggal istikharah. Konteksnya kan kalau gitu ya, kalau saya pribadi sih. Saya serahkan ke Yang Maha Kuasa, pokoknya saya udah ikhtiar dulu apply kemana aja gitu. Belum tentu juga keterima, makanya saya rugi apa apply. Makanya dalam konteks itu saya milih sembarangan aja, mana aja saya kirim. Nah contohnya ada salah satu teman saya juga ada yang coba apply beasiswa LPDP nggak keterima, rezekinya di Turki, beasiswa dari Turki. Kebetulan saya nggak tahu nama beasiswanya, makanya saya nggak saya cantumkan di sini. Yang dimana program beasiswanya itu juga termasuk program bahasa. Jadi dia kayak 3 tahun di sana, 1 tahun program bahasa, 2 tahun program studinya. Gitu. Jadi kembali lagi mana yang mau dimulai dari mana? Kalau saya sih berangkat dari isu yang mau saya pelajari gitu. Sehingga dari situ mulai terkerucut arahnya mau kemana. Gitu. Iya. Tapi kalau melakukan niatnya mau lihat boyband gitu di Korea Selatan itu boleh aja. Bisa juga ya jadi starter. Boleh, nggak masalah. Kalau nggak salah kemarin tuh LPDP ada juga yang studi tentang idol ya, tapi saya lupa persisnya gimana. Tinggal gimana kamu ngemasnya kan gitu loh. Saya ingat saya pernah baca kok. Jadi kalau misalnya mau mempelajari konteks pariwisata ya. Iya sih. Pariwisata showbiz apa ya, benar nggak istilahnya? Iya, showbiz ya maksudnya. Showbiz Korea yang bisa sampai influencing ekonomi kreatif dari Korea yang bisa tembus sampai Indonesia, Amerika dan lain sebagainya. Jadi kan itu sesuatu yang bisa jadi latar belakang, walaupun kamu sebenarnya pengen lihat idol, nggak masalah. Tinggal ya maksudnya halal kalau kamu pengen halal kok kita pengen jalan-jalan ke sana. Tapi jangan lupa dasar kontribusinya apa dulu gitu. Jadi main di Harvard. Oh ya, di Harvard juga ada yang studi kuliah di Harvard tapi studinya BTS katanya. Gitu. Jadi ya harusnya dia ke Korsel aja ya. Enggak sih. Cuman ya apapun lah jadi latar belakang Anda, yang penting mindsetnya kontribusinya apa gitu. Di situ sih kalau saya. Oke, menarik. Oh ini ada komentar dari Mas Satrio Winsa. Mungkin YTB Bu, Turki Bus Lari Scholarship. Oh iya kali ya. Temannya itu tadi. Bisa jadi. Menarik juga itu ya. Nanti kalau misalnya lab mau ngundang mbaknya, boleh. Kalau kita ada waktu ya, jadi bikin series negara. Gitu, bisa. Semoga boleh nih. Bisa kita undang. Mbaknya kan dengan senang hati kita undang, aku yakin. Teman baik soalnya. Ya, tergantung minatnya teman-teman mungkin nanti. Kan ada form saran ya, kritik dan saran tuh kalau akan minat di apa yang mau kita bahas di seri berikutnya, boleh langsung diketik di situ aja deh nanti. Betul, nanti kita coba cari. Iya. Nah ini mungkin kayaknya terakhir sih. Ini dari panggilnya Pak apa Mas ya? Mas Imam, Pak Imam ya. Pak aja lah, dia udah tua. Ini tadi tambahan mungkin nih. Mungkin mau nanyain buat teman-teman yang belum tahu, artinya kayaknya udah tahu ya. Mungkin bisa diberikan gambaran Bu, bagaimana tes substansi akademik dan wawasan kebangsaan itu? Apakah ada target minimal skor yang diperoleh? Oke. Jadi sebagai bentuk evaluasi diri juga ya, karena saya gagal di tes itu. Jadi tesnya itu kayak tes TPA atau Bappenas plus GMAT. Tapi lebih ke GMAT sih, GMAT versi bahasa Indonesia. Jadi di mana ada tes verbal, numerik, sama apa ya, ada pemecahan masalah gitulah. Yang saya juga masih mau pelajari lebih lanjut karena saya cukup anjlok di tes pemecahan masalah. Padahal kayak reading, wah bisa nih, loh kok hasilnya gini, waduh salah ini. Gitu. Jadi ya itu sesuatu yang perlu kita pelajari bareng-bareng ya rekan-rekan. Dan ini tesnya baru karena tahun sebelumnya nggak gini. Tahun sebelumnya tuh kayak tes CPNS persis gitu, kata teman saya tuh, wah persis kayak Kopas gitu soalnya, cuma beda angka gitu lah dari CPNS. Tapi sekarang beda banget kayak GMAT. Kalau setelah kita riset kayak GMAT, yang dimana itu menurut saya bukan sesuatu yang kayak harus dipelajari, tapi lebih kepada dibiasakan.
Insya Allah saya yakin kalau kita yang udah bisa lulus S1 bisa lah jawabnya. Tinggal gimana caranya biar kita terbiasa terus bisa jawab dengan tenang dan cepat. Jadi ya apa ya kayak tes analogi. Ya biasa lah kayak kalau Anda buka tes CPNS ya mirip-mirip gitu. Tapi nggak ada tes yang pasal-pasal gitu udah nggak ada. Kalau yang tahun lalu ada Maksian. Pasal-pasal tuh nggak ada. Kalau tes wawasan kebangsaan itu kemarin disebutkan nggak dijadikan faktor penilaian, tapi kayak mungkin buat mereka pemetaan aja ya. Arah orang Indonesia itu kurang lebih seperti apa gitu. Yang dimana pertanyaan itu lebih kepada kayak kalau misalkan kamu punya teman yang beda agama, apa yang akan kamu lakukan, ya gitu-gitu. Gitu. Oh iya. Lebih kepada gimana kita being a good citizen gitu aja sih kalau yang saya lihat. Yang dimana jawaban tiap orang emang beda-beda sih ya. Gitu. Oke. Berarti ini, itu mungkin itu ya gambarannya. Kenapa Bu? Nggak, ini kalau kita masih ada waktu, saya mungkin mau coba menambahkan cerita soal wawancara kali ya? Mungkin boleh sih Bu. Wawancara ya. Ini yang kemarin tadi belum sempat Choosing the University udah ya jatuhnya ya. Oh sama Run Through kalau ada waktu nanti, tapi saya mau cerita wawancara dulu. Jadi wawancaranya PDP tuh unik ya. Terus terang gini, jujur aja ini mirip kayak wawancara waktu kalau Anda pernah dengar gosipnya wawancaranya KPK, terus ditanyain yang aneh-aneh gitu di awal. LPDP tuh mirip gitu loh, sama sebenarnya mirip. Tapi kita nggak pernah tahu ya karena yang di-expose di media itu kan satu pertanyaan yang aneh banget buat mereka, yang ofensif banget gitu. Yang dimana LPDP itu dulu pernah dapet backlash karena pertanyaan serupa seperti itu tahun berapa ya 2017 kayaknya. Yang aslinya itu bukan pertanyaannya utamanya itu bukan itu kayak satu pertanyaan atau dua pertanyaan yang kalau istilah saya sebagai orang awam ya sebagai arsitek yang nggak ngerti pola pertanyaan khas HRD itu tuh kayak di role play gitu loh. Yang dimana bertujuan untuk menunjukkan karakter asli si pewawancara. Jadi ada yang akhirnya diulik sampai nangis gitu ada. Waduh. Ada yang suruh nyanyi Indonesia Raya, ada yang apa aneh-aneh deh pokoknya. Nangis, ada yang terus nangis nggak lolos ada yang nangis terus lolos ada. Oh. Gitu. Jadi nggak mesti gitu. Yang penting kan your true character tuh keluar. Nah itu saya terus terang sempat ngalamin juga, tapi itu teman saya tuh ngasih alert saya waktu mau masuk ruangan untungnya. Waktu mereka dia habis terus dia bilang, ini kita saya lupa persis kata-katanya gimana. Pokoknya kurang lebih dia bilang ini pertanyaan awal tuh kayak kita dibikin drama gitu. Atau di role play lah. Dibikin panik gitu istilahnya. Baru belakangan keluar pertanyaan yang memang substansial terhadap konteks beasiswa. Jadi waktu itu saya ingat nanyain soal apa gitu terus tiba-tiba kamu yakin UCL ada di daftar universitasnya LPDP? Kayaknya nggak ada deh, ibunya bilang gitu. UCL rankingnya kayak nggak mungkin dapatnya gitu kan. Nggak mungkin. So aku kayak, mungkin ini ya maksudnya masnya tadi ya. Aku langsung yang, ada Bu, ada, insya Allah ada. Tak jawab gitu doang akhirnya. Akhirnya udah terus langsung move on. Walaupun ada pertanyaan yang lain yang kayak, IP kamu kok sakmene? Saya loh punya staff yang lulusan ITS juga IPK-nya bagus kok di atas 3,5. Ya udah jujur aja bilang ya Bu, saya kemarin kebanyakan main organisasi. Jadi IPK saya anjlok. Jujur aja. Tapi satu saya bilang sebenarnya di aspek ITS kalau menurut saya gampang kalau mau dapat kumlot. Selama kita rasanya ya nggak tahu sekarang kayak angel. Yang penting kita itu menyelesaikan tugas. Dan desainnya nggak jelek-jelek amat ya kan. Arsitek kan nyelesain aja susah gitu, lagi bikin yang bagus. Jadi yang penting selesai aja udah minimal 3, sekian lah gitu. Nah, kamu udah minimal aminnya selesai dengan baik aja, rapih gitu. Nggak harus desainnya yang out of the ordinary gitu, udah ngena nilainya. Cuman mau selesai aja susah Bu arsitek itu, sehingga nilai saya juga nggak bisa ngangkat. Karena tidak jarang saya tidak menyelesaikan tugas, gitu aja. Ya udah jujur aja, nggak usah kayak yang offended atau apalah, biasa aja gitu. Dan ada yang nanya tentang personal
personal personal kayak misalkan kamu nanti kalau punya anak gimana dan lain sebagainya. Yang dimana sebenarnya in some konteks itu relevan. Misalkan kayak kalau kamu misalkan pacaran sama dapat pacar orang bule terus gimana? Gitu. Yang dimana itu arah pertanyaannya kamu memutuskan pulang balik ke Indonesia atau kabur nikah sama orang sana. Kalau memutuskan kabur nikah, terus kenapa tak kasih beasiswa ke kamu? Kita nggak balik modal dong menginvestasikan ke kamu. Konteksnya kan ke situ. Tapi orang-orang tuh kayak, gila ini nanyain personal ini. Ya in some cases itu make sense, tapi emang itu personal. Cuman kalau kita melihat dari perspektif si pewawancara, ya aku nggak mau rugi, nggak mau rugi ini. Kalau kamu berpikir bahwa akhirnya aku ketemu jodohku, kemanapun aku akan pergi, ya rugi dong kita biayain kamu kuliah ke luar negeri gitu. Karena kamu nggak balik ke Indonesia, lebih ke situ konteksnya. Tapi gini ya, balik ke konteks wawancara secara umum ya. Lagi-lagi intinya kontribusi. Semua misalkan kalau udah masuk ke pertanyaan substansi ya, misalkan kenapa kamu pasti pertanyaan ini. Kenapa kamu mau studi ke sana? Rencananya kamu setelah pulang studi apa? Pokoknya nanti ada essay yang harus Anda isi di situ. Prinsipnya yang ditanyakan tuh itu. Kontribusi kepada Indonesia. Itu jadi in general itu yang harus bisa kita isi dan bagaimana kita mau mencapai itu. Gitu. Ya nggak harus yang mau bikinnya itu nggak harus bikin mau bikin candi atau gimana, tiba-tiba mau bikin startup padahal kita arsitek nggak nyambung kan. Nggak harus kayak gitu, sesuai dengan bidang masing-masing aja. Any contribution matters kok. Oke. Ada lagi nggak ya? Ini nggak ada pertanyaan soalnya. Ini sama saya mau nambah satu lagi. Boleh ya Coy ya, nambah dikit lagi. Boleh Bu. Jadi ini kaitannya sama mbak-mbak yang minggu lalu belum sempat terbahas. Kalau boleh terkait persepsi kalau udah S2 susah dapat jodoh biasanya ya kan. Itu sebenarnya hal yang kecil tapi terus terang tidak jarang saya ditanyakan soal itu. Saya pernah waktu itu sama rekan-rekan awardi, jadi kita sebelum berangkat terus kita kayak tour keliling sosialisasi LPDP karena waktu itu kan beasiswa LPDP belum banyak dikenal. Dan ada aja pertanyaan, Mbak gimana nanti kalau misalkan calon saya intimidated lah sort of. Atau kata orang katanya kalau habis berpendidikan dini susah dapat jodoh gitu konteksnya. Nah, maksudnya yang menarik itu jodoh itu kan nomor satu dari Tuhan ya. Kedua pilihan. Konteksnya kayak we can choose who we fall in love to. Tapi kita bisa memilih apakah kita mau memupuk rasa sayang itu atau tidak gitu konteksnya. Kalau menurut saya. Yang dimana konteks memupuk itu akhirnya menjadi logical sense. Kalau ke Mbak, mungkin saya harus tanya balik gitu. Misalkan kalau konteksnya menjadi susah dapat jodoh karena calonnya in general terintimidasi sama gelar Anda gitu misalnya. Atau yang lebih kejam lagi kalau di daerah yang bahasanya lebih nggak educated, bahasanya istrinya dianggap nggak manut sama suami atau ya gitulah yang ya stigma perdapuran itu. Ya. Saya perlu tanya balik, emang mbaknya mau sama yang kayak gitu? Nah. Enggak. Serem. Sama yang membodoh-bodohkan istri gitu misalnya. Walaupun sebenarnya bukan berarti harus konteks bodoh. Nah itu kembali lagi masalahnya tuh raw material dari yang bersangkutan kan. Dia memandang seorang pasangan itu partner atau maaf pembantu. Gitu. Jadi mungkin itu bahasanya agak terlalu ini sih. Tapi we're looking for a partner. Kalau dia nggak mencari partner, kenapa Mbak mau jadi partnernya dia? Gitu loh bahasanya. Dan lelaki di dunia itu banyak, tenang aja. Oh ya, ada juga istilahnya perjanjian pranikah. Dan misalkan kalau Anda yang baru mau studi nih, ini baiknya sesuatu yang didiskusikan sama calon suami ya. Calon suami kan bukan pacar ya, nggak awesome lah.
pacar. jadi contohnya gini, saya sama suami saya sekarang dulu waktu pacaran, saya udah bilang dari awal, aku pengen studi di luar negeri loh, nggak apa-apa tah, kurang lebih 2 tahun perginya. Jadi misalkan kalau ada rencana lebih lanjut, waktu itu belum ngomong nikah tuh, ada rencana lebih lanjut kan, bahasanya diplomatis. Ada lebih lanjut, mungkin harus nunggu 2 tahun lagi. Terus iya, dia bilang iya aku juga mau membangun bisnis, nggak apa-apa. Kalau suami saya gini, jangan sampai pernikahan itu mematikan mimpi kita masing-masing. Gitu. Jadi kita punya mimpi masing-masing, konteksnya kita bersatu untuk membangun, memperkuat dan membangun mimpi masing-masing. Join forces. Asik. Gitu. Jadi dan itu cara itu sebenarnya nggak susah menurut saya ya. Tergantung Anda nyarinya di mana. Nyarinya di mana. Dan fokus kepada hal-hal yang memang sesuai dengan visi Anda. Contohnya teman saya tadinya dia di Bali, terus dia apply beasiswa, for some reason dia fokus kepada mau berkontribusi, ketemu calon suaminya, karena dia mulai fokus kepada dirinya dan dirinya konteksnya untuk self enhancement ya, dan juga mindset untuk kontribusi. Ternyata ketemu calon yang kita sama visinya ya, akhirnya bertemu gitu. Makanya makanya jangan stuck sama lingkaran yang tidak membawa Anda berkembang. Karena ya berarti kamu nggak sevisi dengan lingkaran itu, konteksnya buat saya seperti itu. Makanya acara ini dihadirkan, harapan saya Anda paling nggak bisa kepo ini siapa aja sih yang hadir di sini. Gitu. Jadi bisa join forces, ayo kita sama-sama studi, siapa tahu kantol satu sama lain gitu. Tapi teman saya gitu loh, dia les di IELTS, calonnya waktu itu yang jaga perpustakaan. Bisa gitu ya? Bisa gitu, ya yang ini yang ke Turki itu. Iya. Masya Allah, kita nggak pernah tahu. Makanya ya itu, kalau orang bilang statistik jodoh itu kan datangnya dari lingkaran kita sendiri. Jadi ya kalau kita mau jodoh seperti apa ya kita harus mendekatkan dengan lingkaran yang seperti itu gitu loh. Kalau merasa lingkaran Anda toksik, ngapain? Ya itu nanti kamu ketemu calonmu yang di situ itu gitu. Jadi ya itulah pilihan tuh, logical sense konteksnya di situ, lebih kepada bagaimana Anda bisa mengkerucut probabilitas Anda bertemu calon. Cuman kalau saya anehnya ketemunya di lapangan futsal di Giri Loka. Padahal suami saya orang ITS. Iya, aneh dia. Ya, makanya jodoh rezeki saya di UPN. Keren. Oke, mungkin itu aja sih, mungkin pesan-pesan yang bisa saya tekankan ke mbak-mbak. Pada dasarnya itu semua pilihan dipasarkan ke yang Maha Kuasa. Kalau kamu minta studi luar, minta jodoh juga sesuatu yang harus diminta gitu. Karena Allah pasti akan memberikan. Kalau nggak minta ya walau alam, dikasih apa nggak, harus diminta kan. Begitu juga dengan jodoh. Dan lulus, buat yang belum lulus, minta lulus dengan lancar, itu sesuatu yang harus diminta juga. Gitu. Mungkin gitu Mas Coy, insya Allah sudah. Nanti kalau rekan-rekan kalau ada yang mau diskusi, mau tanya lebih lanjut, boleh hubungi saya via DM Instagram boleh. Instagram mungkin ya. Boleh ya, ini tak ketik aja Adibah ND. ID-nya nggak harus follow, nggak apa-apa, soalnya IG-nya nggak faedah. Sekarang isinya biasanya marah-marah tentang COVID, jadi nggak penting, nggak usah di-follow, nggak apa-apa, DM aja langsung. Iya. Lebih ke situ. Oke, mungkin itu aja, sudah mau maghrib. Iya benar. Wah, ini bahasannya banyak sekali tentang masa depan ya. Udah tadi beasiswa, ini sekarang nikah. Tawan Bu umur sekarang, umur segini saya. Oke. Jadi itu pemaparan dari Bu Adiba, juga sudah ada sesi tanya jawab yang cukup memberikan insight lebih lanjut. Untuk sebelum kita mengakhiri acara kali ini, kita mau foto bersama dulu ya. Mungkin silakan Mas Ilyas selaku panitia. Teman-teman bisa on cam semua ya. Bagi rekan-rekan dipersilakan untuk menyalakan kamera masing-masing karena akan ada sesi foto bersama.
Baik, mungkin untuk slide pertama, 1, 2, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Mungkin itu sudah, Mas Joy. Oke. Terima kasih Mas Ilyas. Jadi mungkin itu dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan hadir, buat belajar bareng, sharing bareng Bu Adiba juga. Kita ini perlu saya ingatkan lagi ya, ini bukan acara, mungkin insya Allah bukan acara terakhir ya dari rangkaian seri Next Step, masih ada acara-acara berikutnya. Untuk info-info lebih lanjut silakan pantengin aja akun Instagram Lab Perancangan Arsitektur itu sudah ada info-info untuk acara berikutnya. Jadi ya udah mungkin itu aja. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan kalau misalkan ada salah-salah ucap gitu ya. Sampai jumpa di acara minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah hadir. Terima kasih ya Mas Ima. Sampai jumpa di sebagai awardee PDP. Amin. Saya juga mohon izin cabut ya. Terima kasih rekan-rekan lab sudah difasilitasi cerita-cerita. Sampai jadi 2 seri. Oh, makasih ya udah mau direpotin. Nanti kalau jadi mau gandeng yang dosen yang negara-negara lain bilang aja. Ada yang Turki, tapi bukan arsitek ya rata-rata ya. Kalau mau ada yang Turki, di Jepang juga ada sih, masih di sana nggak ya? Aku lupa. Asik tuh, boleh tuh Bu. Soalnya beliau S3 gitu. Ada yang kalau Taiwan, ada Cina juga ada teman saya